Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Gak paham kau itu Juma. Ya kau tinggal jawab siapa yang mengutuknya. Kenapa? Karena di dalam Bukalah maskermu itu biar Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kalian dari surga ini karena sesungguhnya kamu itu adalah makhluk yang terkutuk. Iblis yang terkutuk. Itu kalau di Islam. Kalau di kamu yang terkutuk Tuhan. Kenapa jadi kebalik? Maka kami penasaran, apa iya? Apa ya sembahannya Kristen itu dia sendiri yang kutuk? Siapa yang mengutuknya? Tak ada jawaban sampai sekarang. Siapa salah? Siapa benar? Baca. Siapa kalau terus kamu nggak mempercayai, terus lama-lama kamu yang ngomong. Yesus Pertanyaannya kurang besar itu. Apa Baca sebenarnya Selamat malam, selamat malam. Baca ulangan 28 ayat 15. Apa katanya? Selamat malam. Ya, semangatkan malam. Ya, lanjut. Ya, Kita kemana-mana. selamat malam. Juma. Pertanyaannya Kau siapa sudah yang baca mengutuk Yesus? kitab Kejadian, Ulangan, Siapa Imamat, yang sudah kau mengutuk baca? Yesus? Yang mengutuk Yesus siapa? Para saya mau tanya, kau sunat untuk apa? Sunat untuk apa saya tanya? Yang mengutuk Yesus siapa? Kau sunat untuk apa? Yang mengutuk Yesus siapa? Dan semua hotel. Dengar semua ya. Saudaraku, Anda Cuma ini apa? saja. Anda Memang cuma otak bebal ini. Saudaraku Anda cuma bersilat lidah. Yesus itu wabar Anda cuma dimanapun bersilat aku berada. lidah. Ya, pertanyaan saya siapa yang mengutuk Yesus? Anda cuma Kok silat bersilat lidah. Ya Allah, sampai segininya saudara-saudaraku. Aku sayang kalian loh. Aku sayang kalian. Kamu manusia munafik Juma. Kamu jangan apa kamu. Aku sayang Baca kalian. dulu, baca Dia Aku sudah mengasihi menunjukkan kalian. kebodohan dia. Aku Pakai mengasihi Dia kalian. menanggung, Aku menyayangi menanggung kalian. dosa. Bang Edward. Saya bertanya dulu Ini oten-oten dengan terguncang, dengan kawan. dengan Bukan. serius saya bertanya saudaraku. Kamu lah yang Siapa terpilih. yang Saya mau, mengutuk Yesus? saya mau kasih tahu untuk Suma dan kawan-kawan ya. Siapa yang Di mengutuk luar Yesus? Israel itu penyembah berhala. Ya Allah. Saya kasih tahu, saya terus terang sama kau. Sekalipun Siapa kau yang berbicara mengutuk sampai Yesus? langit runtuh tidak ada guna karena di dalam Alkitab bilang di luar Israel itu adalah penyembah berhala. Kau seakan-akan Israel, Bang. Oh, kau tidak mengerti, kasihan kau. Kau Ya, tidak sekarang yang mengutuk Yesus siapa yang Kau mengutuk tidak Yesus? mengerti, kasihan kau. Karena apa? Kau Bang Kalau Suma. cuman mau gimana Bang? Baca ulangan 28. Yesus dikutuk di situ ya Bang ya? kau sunat untuk apa? Kalau kau Ulangan sunat kau menjalankan 28 semua ayat hukum 15 Taurat. sampai 20. Itu di situ udah Yesus itu udah dikutuk di situ di Kalau kau Ulangan sunat, 28. kau laksanakan semua hukum Taurat. Itu menyangkut dengan kutuk itu. Terkutuklah bakulmu. Karena terkutuklah manusia melanggar kandunganmu, terkutuklah aturan atau apalagi hukum yang ditetapkan. terkutuklah orang yang Makanya mendatangkan manusia itu huru hara. Terkutuklah Nah. orang yang meniduri bini ayahnya. Apalagi Ini saya mau terkutuklah ngomong ke Anda, potong-potong lagi gimana ini terkutuklah Suma. orang yang Juma makan Doraemon. suap. Jayen. Terkutuklah Juma orang yang kamu itu cocok kayak memakan suara harta anak Doraemon. yatim. Juma Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Anda Mana? diam dulu, saya mau baca Terkutuklah ini. orang benar itu yang mana dalilnya? Kita gantian. Juma kau mirip Doraemon. Suara yang bagus, Paman. Baling-baling angin. Sekarang yang saya pertanyakan, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk dan siapa Dia pengutuknya? tidak Balik berbuat bopu dosa. kawan.
Dia adalah orang yang benar. Nah, terus orang yang mengutuknya siapa? yang kudus, Yang tidak mengutuknya taat siapa? pada Tuhan. Itulah makanya gue heran, kami Muslim heran. Dia kudus, dia orang suci. Lalu siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuknya. Faktanya di Galatia 3:13 dia mati dengan jalan kutuk. Enggak ada yang mengutuknya. Dia mati Nabita. karena dia menanggung Ah. akibat dari kesalahan manusia. Dosa-dosa Berarti manusia yang kamu maksud Karena itu siapa? Karena manusia itu melanggar hukum Tuhan. Tuhan Berarti telah, para pelanggar-pelanggar ini lama yang mengutuk Yesus gitu. bukan mereka yang mengutuk dia. Lalu siapa yang mengutuk Inisiatif. Yesus? Inisiatif Yesus Tuhan untuk Inisiatif selamatkan manusia. Yesus. Karena Kenapa lah Tuhan kalian tidak ini mau enak-enak salah kali satu ngomong? daripada ciptaannya itu Seenak binasa. perut, asal ngomong saja. Inisiatif Yesus. Maka masa Tuhan Yesus ciptakan kamu mengatakan, untuk membunuh? Bung. Yesus Logikanya mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya sendiri. Setiap orang yang mau menjadi pengikutku, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya sendiri. Sekarang Matius saya bertanya, 10:28, dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku, dia tidak bisa menjadi Cuma, pengikut aku. apakah Kenapa pula Bapakmu kau mengatakan bahwa melahirkan Yesus kamu itu untuk menanggung membunuh kamu? kutuk karena menanggung dosa kita? Coba jawab. Ya Allah ya Karim. Apakah Yesus kamu justru dilahirkan mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengikutku kalau dia tidak memikul salibnya sendiri. Terus kenapa Yesus kau kutuk? Karena dosamu. Makanya saya bertanya Terima kepada kasih, Anda, saudariku. apakah Anda dilahirkan untuk dibunuh? Emrasmen. Apalah ya orang ini? Apalah saudaraku ini? Hei, Apakah Anda Anda kan dilahirkan mengatakan untuk dibunuh? Kristus menebus Nah, kita kan dari nggak kutuk menjawab, hukum ya Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Maksudnya apa itu? Maksudnya dosa-dosa kita yang ditanggung Makanya Yesus. kalau saya Kata mau siapa jawab, Anda Yesus diam. menanggung dosa? Yesus sendiri mengatakan, dan orang yang tidak mau memikul salibnya Nobita, tidak bisa Nobita. menjadi pengikutku. Jangan terus ribut Nobit. Biarin aja dia ngomong. Lukas 9:23. Setiap orang yang mau menjadi pengikutku, ia harus memikul salibnya. Apa artinya memikul salib? Saya tanya Anda. Matius 10 nomor 38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak tidak layak bagiku. Terus di mana Yesus mengatakan aku menanggung salib, aku yang memikul salibmu semuanya? Mana dalilnya? Kamu mau ngomong sampai berbusa-busa. Lah, saya baca dalil. Saya ulang lagi. Iman kita Matius itu tetap 10 nomor hidup. 38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Makanya Anda harus cepat-cepat. Jadi orang-orang itu harus mikul salib masing-masing, bukan kemudian ditanggungkan ke Yesus. Supaya Anda itu diselamatkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya sampai Karim. terlambat, Maka langsung muncul Kamu pertanyaan manusia saya, atau binatang? saudaraku. Saya tanya kamu. Pertanyaan saya, Saya tanya kamu, siapa Suma, yang mengutuk kamu Yesus? manusia atau binatang, Suma? Kalau Waduh, kamu manusia, parah ini. kamu punya dosa. Makanya Yesus datang untuk menebus dosamu, Suma. Cuma, Aduh. aku ada pertanyaan Bukan ini, itu Cuma. ditanyakan, saudaraku. Yang saya Cuma. tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Itu pertanyaannya. Cuma dengar dulu. Pertanyaannya bukan Kamu itu. berdosa nggak, Suma? Kenapa kalian Hei! harus mencium Kamu orang batu berdosa nggak? agar hapus dosa kalian? Kamu orang berdosa nggak, Suma? Bukan Cuma. itu yang kupertanyakan. Yang saya pertanyakan, Ya, kau orang berdosa. siapa yang mengutuk Yesus? Cuma. Kuclu. Oh, Cuma. Kau dengar Mama, dulu, kau orang berdosa nggak? Kalau kau orang Saya yang berdosa, harus berarti menanggung Yesus dosaku datang untuk sendiri. menebus dosamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yosi sama satu lagi. Parah. Turun aja. Kalian Turun. yang
kalian yang melakukan dosa, Alberto kalian yang turun. harus bertobat. Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak memikul dosanya Kalau kau sendiri, manusia berarti kau berdosa. ia tidak layak Nah, ketika kau bagiku. berdosa, Yesus datang untuk menebus dosamu semua. Kamu Nenek berdosa Siper, bersama. kau boleh mengajar di gereja begitu, di sini nggak boleh. Woi, kau ke pasar, kau temui penjual kemangi, ya, kau halusin kemanginya, campur kapur sirih, setelah halus, kau balut, kemudian itu kau balur si Ucok, bungkus kain putih, 3 minggu ke depan datang ke sini laporkan bagaimana perkembangannya si Ucok, ya. Jangan kau datang sini mendoktrin. Ini bukan gereja, ini tempatnya orang-orang berilmu. Orang-orang yang ingin mengajarkan kemudian anak bangsa supaya cerdas. Pertanyaan sederhana, siapa yang mengutuk Yesus? Ini pertanyaan sederhana kok kalian tidak bisa jawab sih. Jadi selama ini di gereja ngapain aja 2000 tahun? 2000 tahun kalian ngapain aja? Tepuk tangan, air mata menetes, kadang juga sperma sedikit menetes. Berdosa, Itu nggak Yesus yang urusanmu, tanggung Cuma. Itu dosanya. nggak urusanmu. Lo nggak Cuma urusan itu lu, nggak nggak urusanmu. urusan Kalau lu. kami bertepuk tangan nggak urusanmu itu cuma. Ya berhenti amanat agung kalau gitu, tuyul. Tutup itu amanat agung. Kau dengar waktu Daud itu memuji Apa Tuhan, dia pula Daud memujinya bagaimana kalau kau tahu? yang ditanya, yaitu Daud itu kemudian membaca Kidung Daud- Agung. Yang Kenapa ditanya kau bukan tentang- itu, yang ditanya bukan itu, yang ditanya siapa yang mengutuk Yesus? Tuhan tidak. Lalu siapa? Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang menjadi musuh? Tidak ada yang Siapa mengutuk musuh orang Yesus. benar? Tidak ada yang mengutuk Musuh orang Yesus, benar Imam. itu Cuman siapa? kau saja. Tidak ada yang Kau sendiri yang mengutuk Yesus. Itu Tidak ada yang Galatia mengutuk 3 nomor 13. Saya pula yang kutuduh ngutuk Yesus. Betul-betul Dia lah kalian menanggung ini. kutukan karena manusia berbuat dosa itu adalah kutukan, makanya dia menanggung semua itu, bukan kamu berarti dia berkali tak mau dikutuk. cuma ya. Oh Kau tak gitu. paham. Oh gitu. Sekarang siapa yang mengajarkan Anda? Anda yang melakukan dosa, Yesus yang nanggung. Yang ngajarin siapa? Langsung bengkok lidah kau kan? Kau buka kitab di kau buka di Bibirmu langsung Yesaya. bengkok. Kau dengar dulu, kau buka Kau di yang Yesaya. melakukan dosa, Yesus yang nanggung. Itu Iya, ilmunya kau dari dengar, kau mana? dengar dulu. Di kitab Yesaya, dia akan menanggung segala penderitaan manusia. Oh, dia menanggung segala penderitaan manusia. Yesaya itu bercerita tentang Nabi Hezekia. Bicara tentang Yesus. Ngarang kau itu Nabi Hezekia. di mana Yesus dia menanggung, dia korbankan dirinya Oke. untuk manusia di mana? Saya Di mana? baca dalilnya di dalam Di mana Yesaya Yesus 1 menanggung nomor 1. dosa manusia, dia korbankan dirinya. Yesus menanggung dosa itu kan kalian yang menempelkan ke situ. Kau jawab Ya, dulu di saya mana baca dalilnya. Yesus Saya baca dalilnya. Saya baca dalilnya. Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa Uzia, masa Yotam, masa Ahaz, masa Hezekia. Mana masa Yesus? Mana? Tunjukkan saya mana. Artinya Mana? penglihatan itu pada saat di masa Yesekia. Pandai-pandaian kau. Bukan untuk Yesekia sendiri atau yang sudah disebut Yesus hidup di nama-nama zaman mereka. mana? Yesus hidup di zaman mana? Hezekia Kau gitu. tidak namanya nubuatan. Yesus itu hidup berarti di zaman di masa Hezekia. yang akan datang semua. Yesus hidup di zaman Hezekia. Kan tidak. Ya tidak, berarti bukan Yesus. Iya, artinya pandaian kau penglihatannya ngarang untuk cerita. masa yang akan datang, bukan pada saat Iya, itu. masa Hezekia, masa Yotam, masa Ahaz, masa Uzia. Mana masa Yesus? Ada nggak tertulis?
IQ masih jongkok kayak gitu naik di sini. Bukan, kau pahami Alkitab itu ikuti kau punya mau sendiri. Nubuatan itu bukan Penglihatan berarti nubuat yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Iya, Yehuda nubuat itu dan penglihatan. Yerusalem. Nubuatan itu adalah nubuatan yang terjadi dalam zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Mana zaman Yesus? Ada? Ada? Ada enggak? begini, di situ di mana dia tertulis bahwa dia akan menanggung penderitaan manusia. Di mana? Iya, ya yang kau sebut itu ayat Kau itu baca di mana nih, ada ayatnya dia kubacakan nih, menanggung. kubacakan. Yesus yang menjelaskan di dalam Matius 23. Kujelaskan samamu. Beda-beda nubuatan penglihatan itu beda. Modal congor. Dusta kau itu. Yesus mengatakan, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab Mirip Sony kamu aku Juma mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Torah. Separuh di antaranya mereka kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah, dan kamu menganiaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Jadi apa yang diceritakan tadi di dalam ulangan itu, Yesaya 1 nomor 1 itu berbicara tentang orang-orang yang hidup mulai dari zaman Habel sampai ke Zakaria, nggak sampai ke Yesus, tuyul. Banyak cerita, ngarang cerita, tidak ada pengetahuan tentang Bible, ngotot. Cuma ini satu sisi dia mengangkat Yesus, satu sisi dia menghina Yesus. Ini kerjaannya ini. Menghina Yesus lagi kan? Menghina Yesus. Ya, saya di sini sudah hampir 1 jam memperjuangkan Yesus yang tidak dikutuk dari ajaran kalian yang mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk. Gini semua, memang saat ini kau mengangkat Yesus, tetapi kadang-kadang kau itu menghina Yesus. Sekarang permasalahannya Yesus itu Ada tema ada yang kau dua, mengangkat, ada tema ada kau yang yang kau asli, menghina. ada yang palsu. Kau itu sudah banyak saya ikuti kamu, tapi kau itu kadang menghina, kadang mengangkat. Ada kemangi di bawah. Teman-teman yang punya kemangi silakan dikasih kepada saudara kita ini, batu putih kasih kemangi. Memang untuk tema ini kau menurut kau ada satu kau itu menghina. kemangi campur batu tawas, baluri ucok. Orang ada ilmu kok diskusi agama. Ayo, mana yang lain? Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus sembahan kau Tidak itu? ada yang mengutuk Yesus, Juma. Lalu yang Galatia 3 itu siapa yang mati dengan jalan kutuk? Dia kan memikul dosa. Tadi katanya nggak ada. Dosa itu tuh. Tadi katanya nggak ada. Juma ini. Tadi katanya nggak ada. Dia menanggung kutuk. Siapa yang kemudian mengutuknya sampai dia harus menanggung kutuk? Siapa itu katanya? Dia menanggung dosa itu adalah kutuk. Goblok bener ini manusia. Dia mati dengan jalan apa? Jalan menanggung dosa biar tahu. Pandai kali kau menipu ya. Yesus mati dengan jalan apa? Aku tengok kau Juma. Saudaraku, jangan emosi. Makanya kau itu harus belajar dulu. Jangan hanya mendengarkan khotbah di gereja. Dalilnya tidak begitu. Yesus mati dengan jalan menjadi apa? Kalau kami nggak ada mengutuknya Juma, tapi dia memikul salib. Dosa itu adalah lain kutuk. ditanya, lain dijawab. Menanggung Saya bertanya, Yesus mati dengan jalan menjadi apa? Memang kau sekolah ingus-ingusan kian kau keluar masuk 1 angka 11. Dasar otak bebal. Betul-betul lah ini pemakan singkong. Pertanyaannya sederhana. Saudara, berat memang berat. Aduh, makanya isi Pendapatmu pelukmu aja itu yang kamu jangan sering-sering apakan, kau pendapat cium. orang lain nggak bisa kamu terima. Kamu dasar Kasihan kali lah kawanku ini. Bah. sengkuni kami itu nampaknya. Masa orang generasi Ini anak Yesus ini, Bang mati Juma, dengan dia- jalan. Gimana Kanda? Ini anak ini mau menyanyi tapi lupa judulnya.
Pertanyaannya sederhana. Yesus mati dengan jalan kutuk. Siapa yang menyebabkan Yesus mati dengan jalan kutuk? Siapa? Tuhan tidak mungkin. Lalu selain Tuhan, siapa kandidat yang mengutuk orang benar? Kira-kira? Masuk lagi rahasia. Cuma. Ayolah kawan, jangan sombong terhadap kebenaran. Artinya, Jujur nggak aja, paham nggak? jujur. Apalagi yang harus aku paham? Pertanyaan saya Juma. sederhana. Ini Adakah Tuhan mengutuk Juma. mengutuk Yesus? Adakah Tuhan mengutuk Yesus? Cuma kau dengar dulu gurumu ngomong, saya adalah gurundamu. Kau dengar? Kau tahu nggak arti? Ada. Pertanyaannya, adakah Bapak Elohim mengutuk Yesus? Jawab. Juma, dengarkan ini gurundamu Juma. Lupa liriknya dia, Juma. Dia lupa liriknya. Gimana mau menjawab? Lupa liriknya. Allah, terguncang kalian kawan, terguncang memang malam ini. Juma, kau Antara dengarkan pendeta dulu Pastor gurundamu Naik. ini ngomong. Pertanyaan sederhana, adakah Bapak Juma, pencipta langit dengar dan dulu. bumi mengutuk Kau jangan Yesus? Ketawa kau, gigimu pun keluar ku tengok. Iya, emang kau tahu. Kau dengarkan, kau tahu pengertian dosa? Alah, apa tidak Pengertian dosa tak paham kah tidak? Dasar Suneo. macam Tidak gereja mau aja ini kau buat. mendengar penjelasan orang. Cuma Saya kau tidak dengar. Suneo, membutuhkan dengar itu. dulu. Saya tidak membutuhkan itu. Yang saya Lalu kau mau tanya, apa? adakah Bapak Kau mau Tuhan apa? langit Pengertian dosa, bumi kau paham nggak pengertian mengutuk dosa? Yesus? Ada atau tidak? Sudah Jawab dibilang, yang ditanya ada yang lah. mengutuk Yesus, Ayo teman-teman tapi kau itu Kristen, bertanya semangat. Adakah Bapak pencipta langit dan Soneo, kau bumi? dengarkan dulu gurundamu ini Soneo. Syukran. Sahabat Kiko Chat Barakallahu Fik. Pertanyaan sederhana. Adakah Soneo, Bapak kau dengarkan Elohim? gurundamu Soneo. Apa perlu saya? Kemudian Bapak mengutuk Yesus? Apa perlu saya bersihin satu nih? Iya, bersihin. Satu, Bersihkan dia. bersihin dulu ya. Kasih cemangi. Soneo, kau dengarkan gurundamu ngomong. Udah satu. Kita mau belajar, weh. Kita bukan mau saling hujat. Bukan kita sedang ingin saling maki, enggak. Pertanyaan saya berdasar terhadap Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Terkutuklah. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Bapak, adakah mengutuk Yesus? Kalau ada, mana dalilnya? Kalau tidak ada, lalu yang mengutuknya siapa? Apa jawaban kalian? Yesus tidak terkutuk. Yesus itu tidak terkutuk dan dia manusia suci. Bapak tidak mengutuk Yesus. Lalu yang mengutuknya Kau siapa? tanya, cuma kalau kau tanya, kau kasih kesempatan untuk kami menjawab. Ya, baik. Salah, Jadi kami, saya salah jangan berarti. kita cari Oke. pembenaran, kita jelaskan sesuai dengan iman kita. Saya minta maaf, Paman. Sekarang pertanyaan saya, adakah Bapak Berbeludak Elohim mengutuk Yesus? Jawab. Nah, kau bukan pertanyaan itu salah, Pusuma. Kau Ya. bertanya kenapa? Iya kan tidak ada. Masuk. Di mana di situ tertulis dengan pertanyaan kamu? Saya tanya kamu, ada pertanyaan kamu itu tertulis di Alkitab? Kan tidak ada. Galatia Kau tanya yang 3 tidak- berkata, dengar. Iya, Sebab tapi bukan ada berarti Elohim tertulis. kutuk Wih, Tuhan. kau dengar dulu, Yesus itu. saudaraku. Saya sayang kamu loh. Pertanyaannya, Paulus mengatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Namanya Yesus. Pertanyaannya, kata Paulus dia terkutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuknya? Jawab. Iya, kalau pertanyaan begitu saya jawab. Nah, silakan. Yang mengutuk Yesus tidak ada, tetapi Iya. sesuai dengan ayat, kau dengar, itu kan begitulah Yang mengutuk memang. Yesus tidak ada. Lalu Lalu yang kau tadi dengar. dalilnya saya baca siapa? Dengar, Sebab lalu saya ada mau kasih tertulis, jalan. Ini orang kok terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kamu bilang tidak ada, lalu yang digantung di tiang Cuma- salib itu tidak ada gitu. Cuma kau dengar lalu Ya saya Allah, ya menjelaskan sama kamu biar kamu Karim. pintar.
Di Bisa sini jelaskan? bukan tempatnya melucu, bukan. Sumpah maksudnya kau bertanya mau dijawab atau tidak? Ini Kamu mengatakan bahwa ini kebodohan kamu sendiri. mengatakan bahwa Yesus tidak terkutuk, tapi tertulis terkutuk. Kau bilang tidak. Iya, makanya kau dengar lalu saya jawab. Kenapa sampai di situ tertulis kematian itu dia menanggung, itu dia terkutuk? Kenapa sampai seperti itu? Ya, mengutuknya siapa? Karena manusia dia sudah berbuat dosa. Dosa itu adalah kutukan, makanya ketika orang mati di tiang kayu salib itu berarti dia itu terkutuk. Sesuai dengan tradisi Yahudi itu kutukan, makanya Yesus menanggung itu semua. Baik, Paman, baik. Yesus menggantikan semua itu supaya manusia ini diselamatkan. Sudah tahu itu memang tidak dengar orang punya penjelasan. Sekarang Tuhan mengutuk pelaku dosa atau yang lain yang bukan pelaku dosa? Dia menanggung semua dosa manusia, karena tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Hei, kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Tuhan mengutuk pelaku dosa atau yang bukan pelaku dosa? Tuhan itu dia menanggung semua, tidak ada yang tidak berdosa manusia ini. Dasar benar-benar lah. Ya, berarti kan sudah pasti dia menanggung semua kan? Benar-benar lah saudaraku ini. Tuhan ketika mengutuk manusia, yang dikutuk pendosa atau yang bukan pendosa yang dikutuk? Pendosa. Oten, pintar lah kau menjawab, Oten. Iya, sudah pasti kan manusia kan berdosa, jadi dia menggantikan itu. Yang saya tanya, Tuhan mengutuk pelaku dosa atau yang bukan pelaku dosa yang dikutuk Tuhan? Mana yang betul? Di situ sudah jelas dikatakan bahwa dia menggantikan. Kau paham ke tidak ayat itu? Dia menanggung semua. Kau mengerti tidak? Dia menanggung. Batu putih, Bang Batu Putih. Saya terharu atas meninggalnya otakmu. Kau meninggalkan kewarasanmu demi doktrin. Di mana Paulus? Di mana dalilnya Tuhan? Di mana dalilnya Tuhan berkata begitu? Di mana? Bang Zuma, di mana Tuhan mengutuk orang benar? Ayat itu sudah jelas mengatakan bahwa Yesus menanggung. Di mana dalilnya? Yesus menanggung dosa-dosa. Dosa ditanggung Yesus. Kau itu memang pendusta, kau itu. Kau yang berdusta. Di mana dalilnya dosa ditanggung sama orang lain? Di mana dalilnya? Tuhan mengutuk orang yang berdosa, bukan orang yang benar yang dikutuk. Kan aneh. Kamu yang aneh. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab jujur. Yang dikutuk Tuhan pelaku dosa atau orang lain yang bukan melakukan dosa? Tuhan mengangkat dia. Pandai-pandaian kau. Jangan dia. Kamu dibawa. Kamu jaga sendal di bawah. Jangan naik ke sini. Kau jaga sendal di bawah. Jangan kau naik ke sini. Ilmumu masih rendah. IQ-mu nggak ada sama sekali. Oten berikutnya sebentar pendeta pastor naik ya, kalau perlu paus patikan naik. Silakan. Zuma, kalau diskusi itu yang dewasa. Ya, saya akan melayani Anda dengan dewasa. Kalau Anda menampakkan diri dewasa, tapi kalau Anda menampakkan seperti pendiskusi ayam, maka saya akan memandang Anda seekor ayam yang tidak layak diajak diskusi. Karena gaya diskusimu itu gaya diskusi ayam. Karena pertanyaan saya sederhana, tapi dibawa kemana-mana. Apa yang saya pertanyakan? Siapa yang mengutuk Yesus? Jawabannya apa? Emang di situ ada tertulis terkutuklah Yesus. Ada. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Oke. Sudah boleh saya bicara. Panjul, timbul. Siapa yang digantung? Udah boleh saya bicara. Boleh, silakan. Oke. Kamu paham nggak bahasa Indonesia ya? Dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis. Dengan jalan. Sebentar. Sebab ada tertulis. Sebentar, sebab ada tertulis ya kan. Tetapi dengan jalan menjadi kutuk sebab ada tertulis.
Kamu harus konsen Jadi ya Yesus ini disalib dengan jalan apa? Sebentar. Kok Dengan sebentar jalan pula? menjadi Yesus kutuk. disalib Ya. dengan jalan menjadi apa? Ini ayat Alkitab saya. Saya yang berhak untuk menjawabnya, bukan Itulah kamu. makanya aku heran, kenapa kau nggak tahu sementara itu Bibelmu sendiri? Kamu ini yang botol yang nggak memahami bahasa Emosi nih, Indonesia. emosi nih. Pertanyaan saya, Yesus digantung dengan jalan menjadi kutuk. Yang mengutuknya siapa? Kenapa kamu nggak berani bicara? Yang mendudukkan perkara Yesus itu menjadi kutuk itu siapa? Tuhan. Kamu ini super botol dan gak mau mendengarkan penjelasan. Yang mendudukkan Yesus disalib dengan jalan Bang kutuk Arif. itu siapa? Ayo. Orang model kayak begini yang jadi andalan kamu. Yang mendudukkan, yang memberikan predikat, yang mendudukkan Yesus mati dengan jalan kutuk itu siapa? Tuhan. Kamu memilih atau seorang iblis? satpam menjadi Itu jawab bang, jawab bang. Jangan malu bang, jawab bang. Jawab kondom. kalau saya jawab, jangan ribut. Oke? Emosi nih. Pertanyaan saya Baik. dengarkan dulu, hei. Pertanyaan saya dengarkan dulu, saudaraku ya. Yang mendudukkan Yesus mati dengan jalan kutuk, Tuhan atau iblis? Jawab. Jawab. Itu pertanyaan botol itu, bro. Yesus Kok nggak mati ada dengan Islam jalan yang lebih kutuk. cerdas dari kamu ya? Yesus mati dengan jalan kutuk, betul? Betul. Yang mendudukkan Yesus mati dengan jalan kutuk. Mulai mempelintir. Yang mendudukkan Yesus mati kamu dengan paham jalan nggak bahasa kutuk. Indonesia? Dengan Yang jalan mendudukkan menjadi Yesus. kutuk. Yang mendudukkan Dengan Yesus. jalan menjadi kutuk. Yang Kamu paham nggak mendudukkan bahasa Indonesia? Yesus mati dengan jalan menjadi kutuk itu Tuhan atau iblis? Jawab. Tidak semua pertanyaanmu yang botol ini dijawab. Kusiksa kau malam ini, kusiksa kau. Segini levelmu Juma. Kusiksa kau, kusiksa betulan. Segini Kusiksa kau. levelmu. Membuat Kristus telah pertanyaan aja menebus botol. kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, yang mendudukkan Yesus mati dengan jalan menjadi kutuk, Tuhan ke atau iblis ke? Jawab. Ya, Jawab. itu semua kehendak Tuhan. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang berdosa? Segala sesuatu, bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah merencanakan dan merancang semuanya, termasuk penyalibannya Yesus. Hancur. Makanya belajar dulu yang benar, supaya kamu jadi orang Pertanyaannya kau pintar. pelintir Jangan kemana-mana. modal. Di mana Modal ceria dalilnya? aja kamu. Di mana dalilnya Tuhan merencanakan orang benar menjadi terkutuk demi menyelamatkan orang bersalah? Di mana dalilnya Tuhan merencanakan itu? Di mana? 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 Mana? Segini kelasmu semua berdiskusi. Karena saya menghadapi pantat ayam. Coba Tinggal Bapak- Saya bisa jawab maklumi, bang. karena memang kamu hanya seorang satpam. Tinggal jawab, nyerang-nyerang. Siapa membuat kau kelabakan? Pendidikanmu juga pesantren. Makanya kau kerjaannya Siapa membuat kau kelabakan? Emosi dia. lulusan pesantren dan Emosi nih. Udah, Anda istirahat, saudaraku Aris. Aku mengasihimu. Semoga kemudian Allah pencipta langit dan bumi menjamah hatimu sehingga kau bisa menggunakan akalmu yang bagus itu supaya tidak sakit kayak sekarang. Amin. Ayo Amin. silakan saudaraku yang lain. Ayo yang kepanasan pantatnya, silakan. Sudah berapa Bun? Sudah berapa? Sudah berapa orang Udah sudah? berpuluh-puluh Gurunda. Malam berpuluh-puluh. ini mereka terguncang. Malam ini mereka terguncang kata Bunda Rahma. Seluruh karesteng terguncang, saudara. Hancur sudah. Tapi ini tujuan saya bukan untuk menghujat ya. Tujuan saya Ya, bukan untuk betul. menghina. Tujuan saya bukan untuk merendahkan, menistakan, enggak. Saya Kan kita- tujuannya untuk Kita minta juga dia menjawab mengedukasi. kan? Dia Ya. dia menjawab Gurunda. Iya. Edukasi, Oh, berarti ini boleh mencerdaskan, bertanya ya? melepaskan doktrin, melepaskan dogma. Itu jelas itu. Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam
Aina ma kuntu, diberkati Tuhan dimanapun berada. Itu dalil Quran, tidak bisa Anda bantah. Sekarang ternyata Tuhan Anda mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Pertanyaannya, karena kami ini adalah sasaran pemurtadan, sasaran penginjilan, sasaran pembibelan, untuk dijadikan sebagai pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Pantas kami untuk bertanya, bukan Anda yang bertanya. Sebelum Anda menjadikan kami pengikut Kristus, tolong jawab kami. Takut ditanya. Oh bukan, takut ditanya, bukan takut ditanya, tak ada itu takut ditanya. Namanya itu. Tak ada takut ditanya, tak ada. Oh, berarti saya boleh menanya. Tidak ada di dalam Islam itu jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam, itu nggak ada. Yang ada jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Ajarannya berbeda kita. Sekarang pertanyaan saya adalah, di antara ribuan manusia yang tadi di sini yang tak sanggup menjawab, kamu naik malah mau bertanya. Harusnya kau jadi pahlawan. Siapa yang mengutuk Yesus di atas tiang salib? Tuhan atau iblis? Jawab. Terima, Juma. Jawab. Siapa yang mengutuk Yesus? Kau jelaskan. Siapa yang mengutuk Yesus di atas salib? Tuhan atau iblis? Jawab. Dua pilihan, Tuhan atau iblis. Itu jangan kemana-mana, silakan. Apa pertanyaannya? Nggak ada. Kau dibawa aja, dibawa. Kamu ke pasar beli kemangi. Kau ke pasar beli kemangi, campur kapur siri, haluskan, baluri si Uco, bungkus kain putih, 3 minggu ke depan baru ke sini melapor. Si Uco kabarnya baik-baik saja, Bang Suma. Nah, silakan selanjutnya. Ingat ya, saya bukan mau menghina, bukan mau menghujat. Sekedar untuk menyadarkan sekaligus memberi peringatan bahwa konsep yang Anda anut hari ini, ternyata Anda pun yang telah menganutnya tak mampu Anda pertanggungjawabkan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo silakan, semangat belajar. Masih ada? Disapa dulu Bunda. Ada di bawah banyak Bunda. Ini disapa dulu, maju, silakan. Boleh dijawab Bang, Maju. Mudah-mudahan kau bisa menjawab Bang dengan hatimu yang tulus. Silakan, Maju. Majompu sungguh. Panjang namanya, Rek. Cepat Bang. Sudah terguncang Bang. Sabar ya. Assalamualaikum Gurunda dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa naik lagi sebatu ini? Terpesona. Disuruh nyari kemangi dari tadi naik lagi dia. Yang lain, sudah laku berapa kemanginya Bunda Rahma? Terguncang malam ini, terguncang. Ini kodok bunting minta naik juga ini kodok bunting. Silakan, apa jawabanmu? Kodok bunting. Ayo saudaraku, silakan Anda jawab. Untuk jawabannya ada di pengajaran. ulangan Juma. Seperti tertulis. Oke, saya bacakan ya. Boleh nggak? Saya jawab. Maka ya sebentar, saya pakai doa sangkata. Maka jangan biarkan mayatnya tergantung semalam pada Data sebelumnya baca dulu data dua-duanya, jangan langsung loncat. Gak bagus nipu kasar begitu. Dua-duanya dulu kau baca. Dua-dua dulu. Dua-dua dulu kau baca. Mayatnya tergantung Dua-duanya dulu kau baca. Tetapi kutukanlah dia pada hari itu juga. Turun di bawah. Diskualifikasi kau kodok. Gak layak diskusi dengan kami di sini. Turun, tidak lolos. Kalau tujuannya hanya untuk memperbodoh diri sendiri, nggak usah di sini. Kita sapa selanjutnya. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Penantang ke Ya. 1500 ujung timur Kristen saudara. Ujung bulu. Kristen. Masya Allah, temanya mengguncang. Jahaya Sinaga. Wih, ini Jahaya Sinaga. Pak Jahaya sudah siap mental naik, silakan.
Assalamualaikum. Cahaya. Saya kepencet tadi itu. Saya Oh, itu kepencet tadi, Bu. Iya. Salam kenal. Saya Islam. Oh, Masya Allah. Saya Islam dari Riau. Salam dari Riau lah. Ya. Iya, Salam Abang. dari Riau. Iya, Salam Pak. sama saudara-saudara kita di Riau, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ-an, Muslim Kristen saudara. DJ-an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Muslim. Waalaikumsalam. Apa disampaikan saudara Muslim? Saya Muslim agama Islam. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam dari Sulawesi Tengah, Bang Zuma. Sulawesi Tengah, Masya Allah. Iya, salam sahabat-sahabat di sana. Sehat semuanya ya, barakallah. Sehat Kita aja Bang. Amin, sama-sama. Amin ya Allah. Aristo, Kristen Bang, Aristo. Alhamdulillah Islam. Oh, oke Islam, insyaallah. Oke Bang ya, kita turunkan yang Islam. Oh, naik lagi nih si ini. Dilempar turun teman-teman. Jadi yang naik itu yang serius diskusi, yang serius. Kalau ditanya A, jawab A, jangan jawab Z. Memang malam ini memang judulnya keras ya teman-teman, karena ini menyangkut Tuhan kalian loh. Siapa yang mengutuk Tuhan teman-teman Kristen? Iblis atau Bapak? Kejujuranmu itu yang penting, kejujuran. Jujurlah pada Gurunda, Oten. Dosa, bukan justru dosa yang mengutuk Yesus. Jadi hanya ada dua kandidat, Tuhan atau iblis yang mengutuk Yesus. Itu dalil. Ya, kita minta dia menjawabkan, kalian menjawab silakan. Iya, betul. Amance, Kristen saudara Amance, Pepi Kristen. Assalamualaikum Abang Zuma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini bisa dengar suaramu. Ya, sama-sama Bang. Alhamdulillah juga. Sudah lama saya pantau tapi malam ini baru dengar langsung. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, makasih. Yang Kristen dulu yang multi ya teman-teman, biar ada diskusi. Makasih Bang Amance. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini si ini minta naik lagi nih si kepala batu. Kepala batu. Batu nisan. Batu tawas, batu putih. Batu putih tahu Gurunda. Oh, siap. Masa batu nisan kodo mati minja. Batu putih, silakan. Coba diarahkan pertanyaannya, Bunda. Mungkin kalau saya yang tanya enggak bisa jawab dia. Pertanyaannya simpel, Saudara. Yesus kan di dalam Bibelmu terkutuk, ya. Dia menjadi kutuk karena kalian Kristen. Nah, siapa yang mengutuk Tuhanmu itu, Bang? Yesus dikutuk oleh siapa? Bapak atau iblis? Silakan. Gini, pertanyaan itu tidak. Aduh, klasik kali jawabanmu begini. Kalau tanya begitu kan tidak pas kalau menurut saya. Yesus yang digantung di tiang salib terkutuk apa enggak? Iya, memang betul tertulis. Memang terkutuk. Pertanyaan Terus Yesus yang kutuk digantung itu di tiang Tuhan salib atau iblis kan pertanyaan itu kan. Yesus digantung di tiang salib apa enggak? Tapi pertanyaannya, dengar dulu, Yesus digantung di tiang salib apa enggak? Iya. Digantung. Tertulis di situ kata si Paulus, bahkan mengutip Ulangan, terkutuk orang digantung, Bang. Pertanyaan Gurundaku, siapa yang mengutuk ini Tuhanmu? Bapak atau isi bilis? Silakan Bang, yang jujur Bang. Kalau kau bertanya yang mengutuk Tuhan atau iblis, ya tidak ada pertanyaan itu yang harus dijawab. Karena bagaimana Gurunda ini udah pada pertanyaan balik begini, kenapa Muhammad suruh kalian menyium batu? Pertanyaan balik. Kenapa Muhammad menyuruh kalian menyium batu? Jawab dulu. Udah dibawa Bang, dibawa. Jangan ke atas kalau memang tidak sanggup. Bang ya, beli cemange Bang, beli cemange kata Gurunda. Nabi Muhammad kamu bawa, beliau mati dalam keadaan syahid.
mati surga langsung dia masuk ke surga. Ada yang mati dengan jalan kutuk, itu yang kita bahas. Siapa yang mengutuknya? Iblis apa Tuhan? Baru dia Tuhan kan Gurung dah. Ya itu dia. Itu makanya. Sebenarnya siapa di balik ini semua ini? Ayo. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita. Ayo. Kita ini siapa? Dia ini yang menyebabkan Yesus terkutuk. Berarti mereka inilah yang sebenarnya mengutuk Yesus. Mereka ini pasukan dari mana? Ayo. Itu serius. Endingnya kalau saudara-saudara kami ini jujur, maka mereka akan tahu kalau mereka ini sebenarnya adalah pengikut sibilisisis. Akan sampai ke sana. Sayangnya belum ada yang jujur. Karena hanya iblislah yang mengutuk orang yang benar. Iblis tidak suka sama orang benar, nggak suka, anti terhadap orang benar. Iblis itu anti sekali kepada Nabi Musa, dia anti kepada Nabi Isa, dia anti kepada Yesus, anti iblis itu. Maka hanya iblislah yang punya pekerjaan mengutuk orang yang benar. Sekarang ketika saudara mengatakan bahwa dosa kita lah yang ditanggung, ketahuan saudara tanda-tanda. Sayangnya kalian tidak bisa tenang dalam berdiskusi. Lain ditanya arahnya kemana-mana. Udah silakan Bang. Oke, Mr. TB, saudara TB Kristen. Mr. TB. Oh mantap. Ini suaranya kayak berat, Gurunda, kayaknya dia pendeta ini. Pinter dia nih, silakan Kak TB. Semoga aja kita doakan. Ayo saudaraku, siapa yang mengutuk Yesus, Tuhan atau iblis? Malah terak kekenyangan iko dong. Malah terak kekenyangan iko dong. Hah? Mau ke perpustakaan, tahu Bun? Kita kasih naik. Orang mau ke perpustakaan. Oh baru mau cari, kenapa Tuhannya terkutuk? Oh baru mau cari, kenapa Tuhannya terkutuk? Bang, itu dimatikan TV-nya atau apanya Bang, noise atau 2 perangkatnya, matikan 1 HP-nya Bang. Bang Mr. TB, tidak ada C-nya. Udah. Nah, silakan. Silakan, Bang. Bang. Tidak ada yang terkutuk. Tidak ada katanya Gurunda. Jadi Paulus itu ngigo Bang. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Yang digantung ada nggak? Ada. Namanya siapa? Yesus. Menurut dalil terkutuk nggak terkutuk? Pertanyaannya siapa yang mengutuknya gitu Bang? Silakan. Tapi dosanya yang dikutuk Bang. Hah? Dosanya yang terkutuk. Dosa yang kenapa bukan dosa yang digantung Bang? Kenapa harus Yesus? Dengan apa menggantung dosa? Hah? Maksudnya? Bukan dosanya yang digantung. Bukan Yesusnya? Yesusnya. Bukan. Hah? Oh Yesus nggak digantung abangku. Tapi kan nggak terkutuk. Siapa yang mengutuk? Anda bingung kan? Aku juga bingung abang. Iya, dosa itu yang terkutuk Bang. Bagi semua orang yang melakukan dosa itu yang terkutuk. Abang, aku juga bingung Bang. Kalau dosa yang dikutuk, kenapa Yesus yang digantung? Ya kan Yesus yang menyempurnakan semua.
Ya kalau dia menyempurnakan, kenapa dia yang dosa digantung? itu. Kenapa dia yang dikutuk kalau dia menyempurnakan? Dia menyempurnakan, Bang. Kenapa disempurnakan dengan jangan dikutuk, abangku? Dia menyempurnakan dari kutukan dosa itu. Nah, kutukan dosa kan? Yang mengutuk dosa itu adalah kutukan kan Tuhan. Betul? Pastilah. Nah, Namanya berarti dosa. yang mengutuk Yesus ini siapa? Yesus nggak ada dikutuk. Mama Nggak ada terkutuk Yesus, Bang. Jadi yang digantung siapa, abangku? Ya memang yang digantung Yesus. Nah, tertulis terkutuk orang yang digantung. Orang yang digantung akibat dosa maksudnya. Lah, Apa yang digantung di Yesus situ ada berdosa apa ya? Ya makanya, Apa dosanya Yesus? makanya saya heran, Bang. Yesus tidak punya dosa, kenapa dia dikutuk? Iya, tapi dia yang menyempurnakan, Bang. Loh, kok sempurnakan, kok dia yang jadi korban? Dia yang menebusnya. Loh, kok menebus, kok dia malah dikutuk, abangku? Bukan Yesusnya yang terkutuk. Alamak, Dosa itu kan tertulis di situ, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. tapi kan orang digantung di atas tiang salib atas perbuatannya. Tapi Yesus berbuat apa dia? Berbuat salah apa dia? Justru karena itulah kenapa dia dikutuk. Alamak. Ya itulah. Makanya dialah yang mengganti yang berdosa. Yesus menjadi kutuk. Aduh. Yesus menjadi kutuk, Bang. Yesus Siapa menjadi yang mengutuk Dia yang Yesus? menggantikan Yang mengutuknya berdosa siapa, itu. bangku? Yang mengutuknya siapa? Yang mengutuk siapa? Yang mengutuk Yesus siapa? Nggak ada Yesus dikutuk. Loh, Di mana tadi katanya dia tulisannya? menanggung, sekarang nggak ada Orang lagi. yang digantung di kayu salibnya. Siapa itu, Bang? Itu kan akibat perbuatan. Iya, siapa yang digantung itu, siapa? Ya siapa yang berdosa yang mengalami Iya, yang menjalani digantung. hukuman. Pada faktanya yang digantung siapa? Yang menjalani hukuman tuh, Bang. Iya, Yesus iya. ada Yesus digantung bukan menjalani hukuman. Terus kenapa dia yang harus dikutuk gitu? Ya, tapi dia yang mengemban semua. Ya kenapa dia yang harus dikutuk? Ya itulah pengorbanannya untuk mempersatukan kamu dengan Sang Maha Pencipta itu. Alah, kok jadi saya pula ke bawah-bawah, abangku, abang. Ini gimana nih? Doktrin dari barat kok dibawa ke saya. Kenapa logikanya? Ya sekarang logikanya, Logikanya kan begitu. adakah Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang bersalah? Masuk. Kok orang-orang nggak ada, untuk orang nggak ada. Lupa juga liriknya dia ini. Berarti bukan Tuhan yang menginginkan Yesus sebagai penebus di situ. Karena tidak ada dalilnya dari Tuhan, firman Tuhan akan menebus dosa orang bersalah dengan mengorbankan orang benar. Itu nggak ada. Itu kan kata Bang Juma. Ya buktinya semenjak Yesus disalib, kejadian-kejadian apa lagi rupanya yang bisa ada lagi saudara, rupanya di belakangnya Yesus. Saudara, Nabi-nabi. jangan memperbodoh diri. Adakah Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Adakah? Tidak ada, bukan seperti itu. Tidak ada. Lalu siapa yang mengutuk Yesus kalau begitu? Bukan Yesusnya yang terkutuk, dosanya. Astagfirullah. Di mana ditulis Yesus dikutuk? Galatia 3 nomor 13. Kan orang yang digantung di kayu salib. Siapa Orang yang yang digantung di kayu salib itu Yang digantung di situ siapa? menjalani hukuman kan? Ya, siapa itu, Bang, yang digantung? Siapa yang menjalani hukuman? Ya, siapa? Yesus mana ada menjalani hukuman? Lalu yang digantung siapa? Ya siapa yang menjalani hukuman? Ya, lalu yang digantung siapa, Bang? Yang menjalani hukuman. Ya, siapa itu, Bang? Bukan hukuman. Walah. Adakah yang lain? Enggak tuh. Dia banyak. Dia lupa Itulah liriknya. jalannya.
supaya kamu mengenal Sang Maha Alah, Pencipta. kok jadi. Alah, Coba tuh. Bang, coba turun dulu. Kamu apa sih? Jualan sayur basi kok ditanya tentang sayur basinya nggak bisa jawab, habis itu dia lemparkan sayurnya ke kita. Bang, abang sudah tua abangku, harusnya sadar dong. Ya, Anda mengatakan dosa saya, dosa Bang Zuma yang jadi yang ditebusnya dengan jalan apa? Dengan jali kutuk. Siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuknya. Lah, kenapa dia tertulis terkutuk? Yang terkutuk itu dosa. Lah, yang tergantung siapa? Ya orang yang berdosa. Siapa? Ya siapa? Ya, siapa? Bingung kan Bang? Bingung. Memang berat. Konsep agama Anda ini berat karena tidak berdasar kepada pengajaran Tuhan. Gitu abangku. Udah pemain yang ke 999, Herlin Kristen saudara. Enggak muda tua pun sama kok ininya. Rata-rata yang naik ini lupa liriknya Bang Juma. Gak pernah dengar musik. Iya, lupa lirik. Sukanya main kemangi aja. Temanya berat memang Bruda. Ini Tuhan loh, Tuhan. Jangan main-main Tuhan. Wih. Herlin Kristen saudara, Febriani Kristen. Gila Islam. Oh Islam. Siap kita turunkan Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Febrian Muslim kayaknya. Yang jelas-jelas di sana Gurunda tertulis dengan menanggung kutuk. Menjadi terkutuk, Yesus menanggung kutuk. Kasihan. Nggak mau tahu kalau Tuhan terkutuk. Bukan gitu sebenarnya. Di Galatia 3:13 itu hanya satu nama oknum yang tercatat di situ, yaitu Kristus. Kristus itu siapa? Yesus. Tapi tidak mau tahu Tuhannya terkutuk. Kasihan. Gimana nih? Gimana itu? Kalian aja bingung, apalagi kami Muslim. Masa Tuhan terkutuk? Ya sebenarnya kalau mau keluar dari situ, ya banyak kok yang lain bahwa ini agak ada kesalahan penulisan atau tidak mengakui tulisan Paulus. Itu bisa. Bisa ya? Bisa. Banyak kok, ada Kristen kemarin bahwa tulisan Paulus itu ini tidak dianggap. Ada juga. Tapi kalau tidak dianggap, lalu yang menanggung dosa-dosa mereka ini siapa? Kan mereka ini nggak tahu bertobat dia. Mereka taunya dosanya ditanggung. Padahal dia sadar akan salib bahwa tidak ada penyaliban itu. Ada penyaliban tapi bukan anak Maria. Oh bagus lah. Batu sakar. Batu sakar. Mati Mija. Ya halo. Ya halo, Batu Sakar. Silakan. Gimana? Siapa yang terkutuk Bang? Tuhanmu? Dikutuk oleh Bapak atau si Bilisis? Silahkan. Ya, di manakah Allah SWT saat Muhammad nangis-nangis minta sembuhin anaknya? Nggak nyambung. Sudah ada tema. Iya, dia ini tujuannya menghina, menista. Padahal penghujat berarti dia, Bro. Iya, padahal tujuan kita ini edukasi loh. Saking tidak maunya kita itu Yesus itu terkutuk, makanya kita bertanya, yang mengutuk Yesus siapa, Tuhan atau iblis, kan gitu. Masa Tuhanmu terkutuk? Di mana otakmu itu? Tapi sudah tertulis. Tinggal ditanya siapa yang mengutuknya, kan gitu. Ya, malu diakui, pura-pura kesurupan, pura-pura amnesia. Wah, Yudas. Ya, selamat malam. Malam. Kau yang menjual Yesus kah? Bukan, Muhammad yang saya jual. Emosi. Bajunya tuh, baju perangnya Muhammad yang belum dia bayar, saya yang bayar itu. Silakan Gurunda. Langsung saja ke tema. Iya, itu siapa yang mengutuk Yesus? Kalau saya ganti pertanyaannya, siapa yang melucuti pakaiannya Tuhanmu?
Mati Mija. Satu-satu lah. Ya, itu Saya aja kan dulu. cuma seorang. Iya. Kan ini sulit ini. Giliran kalau saya ganti. tanya kau lari. Iya. Siapa yang melucuti pakaiannya Tuhanmu? Mampus. Kau hargai itu gurundamu. Pertanyaannya gurundamu belum dijawab itu. Ya jawablah, jawablah bang. Jawablah bang, siapa yang mengutuk Yesus, Tuhan atau Ya, iblis? ini saya suka ini kalau sama Zulkifli nih. Jadi gini, Zulkifli. Jadi Yesus itu sudah ditahu bahwa dia tidak bercela, tidak Woi, siapa yang mengutuk Tuhanmu? Toge yang ini orang. Pertanyaan beda, Pertanyaannya jawaban tuh bang, beda. pertanyaannya bukan untuk hargai. dijelaskan, tapi pertanyaannya itu untuk dijawab. Siapa yang mengutuk Yesus, Tuhan Oke. atau iblis, kan Oke. gitu. Oke, saya jawab ya. Kita Iya. sopan bang ya, nggak usah saling menghujat. Oke? Memang enggak. Saya juga lama di Makassar. Oke. Jadi kalau dibilang siapa yang mengutuk Yesus, Yesus itu tidak dikutuk, tetapi Yesus itu menjadi jalan. Menjadi Paham jalan kalimatnya? apa? Coba bang, ya Abang Suma, coba bacakan dulu redaksi kalimat ayat itu supaya kita sama-sama pahami. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Menjadi kutuk kan? Paham kan? Jadi menjadi dia itu kutuk. cuma menjadi jalan. Kenapa dia dikatakan menjadi jalan? Karena Yesus itu tidak berdosa. Ada. Kenapa Gurunda begitu cara? Gurunda. Kenapa begitu cara? Oh malas. Nggak sopan. Tidak sopan kulihat ya. Banyak yang bilang Gurunda baru begitu caranya. Aduh. Gurunda. Dengan jalan Maksudnya aku menjadi hargai kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Jadi kutuk. Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi kutuk, menjadi kutuk, jalan menjadi kutuk. Kenapa dia menjadi jalan? Pertanyaannya adalah silakan. Siapa yang menyebabkan Yesus itu mati dengan jalan kutuk, Tuhan atau iblis? Gitu loh. Siapa yang menjadikan Yesus? Siapa yang menjadikan Yesus mati dengan jalan kutuk, Tuhan atau iblis? Nah, inilah cuma kau ndak paham. Yesus itu bukan cuma sampai di mati, tapi Yesus itu bangkit. Kau tahu tidak? Pertanyaannya kau bukan tahu di Yesus situ. itu bangkit. Iya, tapi kau harus tahu Pertanyaannya bahwa bukan Yesus masalah itu bangkit. bukan masalah bangkitnya. Ya. Masalahnya siapa yang Kita harus menyebabkan tahu, Juma. Yesus mati dengan jalan Kita harus tahu dari situ, Juma. Tuhan atau iblis? Gini cuma ya, sebenarnya itu kenapa Yesus bisa mati itu kehendak Tuhan juga. Kenapa dia cuma sampai di situ, abang kalau mau pahami? Karena Yesus itu bangkit. Iya, ini Kau ndak kayak tahu air, gitu? kayak ikan kehilangan air dia nih. Cuma Saudaraku, jangkit begitu, siapa yang menyebabkan Yesus mati dengan jalan kutuk, Tuhan atau iblis? Tuhan. Di mana dalilnya Apalagi? Tuhan membunuh orang benar dengan jalan kutuk? Di mana? Dalil. Karena begini. Karena dalil. Saya buka. Bukan Yos, karena saya bukakan begini. ya. Saya tidak Korintus sedang 5 ayat bertanya 21 cuma. Korintus 5 ayat 21. Korintus 5. Di mana itu? Terus ayat 21. Korintus 5. Maksudnya Korintus 5 itu apa pantasan itu? kok. Pantasnya Apa itu Korintus 5? 2 Korintus 5 ayat 21. Korintus. Pantas kau enggak tahu Juma. Juma. Tapi Satpam betul Ki, di mana Ki Satpam? Satpam di mana Ki Juma? Saya Supaya salah satu bersilaturahmi satpam yang membunuh Tuhanmu. Jadi gini, dia yang cocok tidak nih, kena mengenal saya dosa. juga satpam yang Dia saya yang racun itu tidak Muhammad. mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sudah tahu toh? Menjadi dosa kalian itu yang artinya mengutuk jalan, Yesus. menjadi jalan. Berarti Bukan. kalian yang mengutuk Yesus. Bukan kawan, bukan Lalu kawan. siapa ini Jadi dalil dia mau itu tunjukkan? Kamu yang menunjukkan dia menjadi dalil.
Kamu yang Dia itu menunjukkan dijadikan dalil. sebagai jalan. Dia yang tidak Dia mengenal menjadi dosa jalan. telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena siapa? Dibuatnya menjadi dosa karena kami. siapa? Kami orang Karena berdosa. siapa? Karena siapa? manusia yang sudah Karena siapa? berdosa. Berarti Karena karena manusia kamu yang Yesus berdosa. dikutuk. Betul? Bukan dikutuk, dia menjadi jalan. Menjadi Jalan menjadi jalan, apa? Zuma. Jalan menjadi apa? Jalan menjadi apa? kutuk. Ya, menjadi Jalan menjadi kutuk, Zuma. Berarti kalian yang menyebabkan Yesus menjadi kutuk, betul? Nah, sekarang boleh saya bicara juga? Supaya jangan takut juga. Jangan takut. Mau ku jelaskan ini. Mau ku jelaskan juga. Berarti kalianlah Ji. yang menyebabkan Yesus itu mati dengan jalan kutuk, betul? Sebentar Ji Ruma. Bisa Ji? Saya jelaskan, bisa Ji? Iya, silakan. Takut kawan. Iya, silakan. Yang penting saya sudah tahu jawabannya. Silakan. Oke, iya. Oke, jadi saya jelaskan. Kenapa Allah memilih Yesus ini sebagai jalan menjadi kutuk supaya Di mana menyelamatkan dalilnya? umat manusia yang Di mana dalilnya? 2 Korintus tadi. Di mana 2 Korintus dalilnya? tadi. Di mana 2 Korintus dalilnya 5 ayat Tuhan 21? memilih Yesus mati dengan jalan kutuk? Itu Paulus. Yang saya tanya Tuhan, bukan Paulus. Dan di situ di surat Paulus itu tidak ada dikatakan Tuhan memilih Yesus. Tidak ada itu. Tidak ada. Itu adalah Paulus. Paulus yang mengatakan itu. Paulus itu yang saya diam mengatakan dulu nah. bukan Tuhan. Selesai kita bicara baru saya bicara. Makanya jangan kau ngorok. Kau ditanya tentang Tuhan, kau tanya Paulus. Apakah memang betul Paulus itu sudah jadi Tuhanmu? Hah? Jangan kau garing, jangan kau jadi ngorok. Kau cuma numpang makan di Makassar, kau ngaku di Makassar. Yang udah usah kau gaya-gayaan. Sekarang yang jadi permasalahan di sini adalah Kristus ini mati dengan jalan kutuk itu ternyata karena kamu. Berarti gara-gara kamulah Yesus dikutuk. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang mengutuk orang benar demi untuk membenarkan orang yang bersalah? Siapa? Jawab. Tuhan atau iblis? Tuhan. Jawab di situ. Tuhan, sudah ku jawab. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi membenarkan orang berdosa? Di mana dalilnya? Ya, boleh saya jelaskan dulu Zumadi? Jangan kau jelaskan, saya minta dalil. Tak perlu penjelasan orang-orang seperti Anda. Saya butuh dalil. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi membenarkan orang berdosa kayak kau? Mana dalilnya? Di mana? Oke, baik. Bisa bacakan Kak di Imamat 9:22. Oke, saya bacakan kok, Bos. Ya, bacakan. Apapun yang kau minta saya bacakan kok. Imamat berapa? Ya. 9 ayat 22. Oke, ku bacakan kau, Bosku. Demi supaya kau puas. Kita baca ya. Siap, Bosku. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu. Imamat 9. Apa itu? Kau sudah bawa kitabnya orang, kau tidak tahu lagi. Imamat 9:22. Imamat 9:22 itu kubaca tadi, Camone. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Pret! Apa yang kau mau jual dengan kitabnya Yahudi? Ibrani itu siapa? Ibrani 9:22. Penulisnya siapa itu? Kalau Ibrani itu siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Paulus siapa? itu kawan. Paulus penulis Ibrani. Itu masa lu Korintus Ibrani tadi. penulis Paulus. Kalau bacakan Korintus saja. penulisnya Paulus. Kalau Ibrani penulisnya siapa? Siapa penulisnya? Baca dulu saudara, baca dulu. Kita tadi mau cari dalil. Kenapa kita cari ke situ? Baca dulu, baca. Siksanya kodong. Baca dulu. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah apa? Darah Tuhan atau darah binatang?
Makanya darah yang menjadi penebus itu harus suci. Makanya pertanyaan Harus saya suci, Juma. Siapa yang bisa? Coba siapa yang punya darah yang suci selain Yesus? Dengarkan dulu saudaraku. Darah manusia, darah Tuhan atau darah binatang? Kalau dalam hukum Taurat. Jangkimiut. Sekarang pertanyaannya, saya jelaskan, darah binatang, darah Tuhan atau darah manusia kalau dalam hukum Taurat? Oke. Darah manusia. Darah manusia. Di mana dalilnya di Taurat? Tuhan menebus dosa dengan darah manusia. Di mana dalilnya? Sebab ada itu banyak Zuma. Ada itu banyak Zuma. Generasi. Di mana dalilnya, saudaraku? Jangan cuma modal Boleh semangat. saya jelaskan dulu? Jangan modal semangat. Boleh saya jelaskan? Di mana dalilnya di Taurat Tuhan menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Silakan. Di mana dalilnya? Oke. Tapi jangkimiut, Cesna. Malas kah saya bicara, kawan? Malas ku bicara, tidak dari tadi kau bicara, kawanku. Karena tidak ada dalilnya, makanya kau bilang malas ku bicara. Masih ada Jima Korintus itu. Korintus itu bukan Taurat itu Samuding. Korintus itu bukan Taurat. Lanjut pada Bang Suma. Lanjut kemana Sedeng? Saya jadi pendengarmu deh. Oh, angkat tangan mi tahu Bunda Rahma. Menyerah. Maksudku saya tuh, kalau diskusi itu edukasi, satu bicara. Apalagi bicara jadi dari tadi. Ampun dia. Angkat tangan Kiko dong. Udah minta ampun dia udah. Tangan Kiko dong, udah minta ampun. Buang handuk. Berat kawan. Siapa mi peserta banyak lupa. Aku bilang ini edukasi, bukan perang-perang logika. Edukasi itu lebih mengedepankan data supaya dialog itu bisa lebih ilmiah. Tapi kalau dia jujur berarti diakui. Tuhan. Jujur mi tadi itu kalau nggak bisa mi, nggak masih bernapas mau itu mana? Lari ke imamat, salah kutip, lari mesin ke Ibrani. Salah kutip lagi, lari ke Taurat, tidak ada di Taurat. Larinya apa? Korintus. Malam Mbak Wina. Lagi lempung ulu. Saya boleh izin baca tadi yang Ibrani 9, boleh izin baca lagi nggak? Boleh, silakan. Dari agama mana? Saya Kristen. Oh, ajaran penganut Yesus. Ya, lanjut. Ibrani 9 saya baca dari ayat 11. Bisa dari data 1 sekalian biar kita tidur di sini. Ya, oke, saya baca ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik. Ini yang nulis ini siapa, Mbak? Rasul siapa? Ya, Rasul Paulus. Di mana tertulis bahwa Ibrani itu tulisan Paulus? Agatha ini Mbak Agatha. Ya, kita baca dulu Pak, sebentar Pak ya. Iya, di mana dalilnya? Jangan kita membaca surat kabar, kita tidak tahu siapa penulisnya. Iya. Kamu mengimani Ibrani sebagai firman Tuhan, penulisnya siapa? Ya, penulisnya pasti rasul-rasul Pak. Iya, siapa rasulnya? Ya, Rasul Paulus Pak. Di mana tertulis bahwa Ibrani ditulis oleh Paulus? Ya, karena kan di surat-surat lain disebutkan Paulus menulis berapa surat. Itu kan ada cuma 13. Suratnya Paulus cuma 13 dan itu Paulus akui sendiri kok. Dari Paulus. Kalau Ibrani ini bapak-bapak gereja mula-mula tidak menemukan siapa penulisnya. Ya, kita baca dulu boleh ya? Boleh ya? Untuk apa kita baca? Untuk apa supaya apa? Kita tahu. Ya, tadi pertanyaannya tadi. Iya, pertanyaannya kan jelas pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus, Tuhan atau iblis? Anda membawa Ibrani untuk apa? Ya, karena ini kan keterangan dari itu. Saya bacakan dulu boleh? Kalau tidak ditahu siapa penulisnya, lantas Anda ingin mengatakan Yesus itu disalib, dikutuk karena Tuhan gitu? Sementara yang mengatakan itu adalah penulis Ibrani. Yang menulis Paulus, tapi Anda tidak terima ya tidak masalah. Saya bukan tidak terima, saya minta.
Saya ini bukan gereja, saudariku. Ketika Anda mengatakan surat Paulus, buktikan kalau itu surat Paulus. Ini jangan Anda anggap gereja. Kalau gereja sah-sah saja. Surat kepompong pun bisa kau katakan itu adalah tulisan Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya. Kalau Anda menganggap Yesus itu dikutuk, kok jadi saya yang menganggap? Kalian punya agama lah yang didoktrin bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk. Kok saya pula yang kau tuduh? Ya kan tema Anda kan begitu. Kok tema Anda? Tema ini muncul karena Kristen dibangun atas kutukan terhadap Yesus. Agama Anda itu berdiri dari kutukan terhadap Yesus. Ya, sekarang pertanyaannya, yang mengutuk Yesus itu Tuhan atau iblis? Itu yang Anda jawab. Silakan. Iya. Kan saya boleh bilang, sambil menyasiri, boleh? Ya terserah Anda. Iya, Tapi kan sorry. kami sudah, sebenarnya Bapak tadi sudah menjawab. Cuman kan Anda tidak menerima, ya tidak masalah. Kami tidak memaksakan. Kami sudah dengan berapa kali mengatakan dia bukan dikutuk, tetapi jalan menjadi kutuk. Alasannya di Ibrani tadi. Bedanya apa? Dikutuk dengan menjalan menjadi kutuk. Artinya dia menggantikan kami yang seharusnya. Berarti Anda lah yang mengutuknya, betul? Dia yang menggantikannya. Hah? Berarti yang seharusnya Anda dikutuk, Anda mendorong Yesus supaya dia yang dikutuk, betul? Bukan mendorong, dialah yang melakukannya sendiri dengan kehendaknya sendiri. Makanya saya baca, boleh? Boleh ya? Oke. Anda mengatakan bahwa Yesus yang mengambil tindakan untuk dikutuk, betul? Nah, Anda selalu memframing dia dikutuk. Nah, itu yang Anda memaksakan. Sekarang begini, yang dikutuk sekarang begini. Yang dikutuk Tuhan, dengar. Yang dikutuk Tuhan, yang dikutuk Tuhan itu orang benar atau orang bersalah? Orang yang jahat orang yang jahat. Yesus jahat nggak? Tidak jahat. Yang jahat siapa? Dia suci. Nah, dia suci, yang manusia. Sekarang Tuhan menghukum yang jahat atau yang suci? Seharusnya Tuhan menghukum yang jahat, tetapi karena kasihnya dia menggantikannya. Makanya saya baca, boleh? Supaya kita tidak asumsi, boleh? Tunggu dulu, Kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut saya hanya jangan membaca, Anda boleh? memainkan dalil yang tak ada manfaatnya untuk Anda tadi sendiri. Sekarang begini, Anda mengatakan Tuhan, Anda yang bersilat lidah, Tadi kan Anda bilang Tuhan mengutuk pelaku kejahatan, bukan? Yes. Yesus pelaku kejahatan nggak? Bukan pelaku kejahatan. Lalu kenapa Yesus yang menjadi terkutuk? Ya, alasannya di sini. Boleh saya baca? Boleh? Silakan. Ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, yang artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Itu ucapan siapa? Sebentar Pak. Sebab itu ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Kok kayak gereja aja ini? Itu ucapan siapa? Firman Tuhan atau karangan orang yang tidak dikenal? Anda ingin memperkuat iman saudara dengan apa ini? Data-data apa Kenapa ini? Anda ketakutan? Kok jadi saya ketakutan? Saya bertanya, tuyul. Saya bertanya, itu firman Tuhan atau bukan? Anda kan menyuruh saya bawa data. Ya sudah, Anda dibawa tidur di bawah sambil garuk pantat. Takut Ya, kan? saya takut ikut ketularan gila kayak Anda. Anda membawa data-data, dibilang firman Tuhan bukan, dibilang karangan manusia juga bukan. Gampang kali rupanya. Hanya dengan tulisan-tulisan yang gak jelas rupanya Anda membangun iman saudara. Ditanya siapa yang mengutuk Yesus, Tuhan atau iblis, gak ada jawaban, habis waktu. Kirain mau menjelaskan sesuatu yang bermanfaat, kosong juga. Kita bertanya, karena Yesus mati
digantung dengan jalan kutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Muter ke sana kemari, muter ke sana kemari. Yang mengutuknya siapa? Malam, Bos. Ya, malam. Iya. Seru debatnya, seru. Yang mengutuk Yesus siapa, Bang? Iya. Yang diperbincangkan siapa, Bos? Yesus. Oh, Yesus cantik dan keren. Iya. Host apa keyakinan Host? Saya Muslim. Oh, Muslim. Iya. Orang-orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus. Memang Tuhan tidak mengakui dirinya Tuhan kok. Yesus tidak mengakui dirinya Tuhan. Orangnya Yesus tidak mengajarkan. Anda. Temanya Bang, temanya. Nggak usah jadi sok gereja ini. Komal kita jangan dijadikan gereja, Bangku. Ini tempat edukasi, bukan tempat menipu. Oke? Jadi tolong jelaskan ke kami di sini, siapa yang mengutuk Yesus? Iblis atau Tuhan? Ayo cepat. Bang. Buka mulutnya, Bang. Jawab, Ratno. Buka mulutnya, Bang. Oh, nggak tahu dia buka mute, kasihan. Mau curhat dia. Silakan, Ratno. Silakan, Bang. Halo. Saya kan nanya, betulkah Anda ini orang beriman? Yang jadi penyesat. Yang mengutuk Tuhan. Orang-orang beriman tidak menyesat begitu. Mengutuk Tuhan. Makanya luruskan melalui data dalil. Siapa yang mengutuk Tuhanmu, Bang? Tuhanmu mati terkutuk di tiang salib. Siapa yang mengutuk itu? Bapak atau si Bilisis? Silakan, Bang. Bang. 2 mangkok, Bang. Berat, memang berat ya, Retno ya. Retno. Berat, Retno. Tujuan kita itu untuk beredukasi, saudaraku, bukan untuk menghujat. Siapa yang mengutuk Yesus? Anda mengatakan Tuhan, mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar untuk membenarkan orang yang bersalah? Nggak ada. Anda ingin mengatakan iblis yang mengutuknya? Ayo. Kalau bukan Tuhan yang mengutuknya, lalu siapa? Kata mereka, Gurunda, seharusnya mereka Karisteng ini yang terkutuk, tapi diambil alih oleh Tuhannya. Jadi Tuhannya lah yang terkutuk. Mama Tuhannya. Kalau Tuhannya yang terkutuk, yang mengutuknya siapa, Bunda? Itu pilih jawab itu, Ratno. Pilih Jadi sama aja, ujung-ujungnya muter-muter juga. Mending langsung jawab aja langsung. Siapa yang mengutuk? Tuhanmu. Seharusnya kami yang terkutuk, tapi karena dia kasih, maka dia yang menanggung. Nah, harusnya kalian dikutuk sama siapa? Sama Tuhan. Sekarang karena kalian itu memiliki Yesus yang kasih, maka Yesuslah yang menanggung. Berarti yang dikutuk Tuhan sekarang siapa? Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang benar itu mengutuk orang benar untuk menyelamatkan orang yang tidak benar? Apa jawabanmu? Ayo. Di mana Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang berdosa, orang jahat? Di mana itu? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang jahat? Di mana dalilnya? Di mana? Mungkin selama ini dia bergereja nggak berpikir ke situ ya, nggak sampai ke situ pikirannya.
Setelah dibuka ini mereka kejang-kejang semua. Bukan begitu, Bunda Rahma. Kenapa, Deng? Saya tadi hitung-hitung ini ada berapa ya? Banjuma juga sebenarnya di sini gimana ya? Kata orang Bugis itu, orang baru toko-toko ngelasa, kira-kira baru sembuh, belum nyambung nyawanya, langsung dikajak sparring. Nggak dikasih napas itu loh. Itu maksudnya. Nggak masalahnya, naik langsung ngamuk Bang Andi. Langsung ngamuk. Marah-marah memang di bawah tahu itu jadi naik di bawah itu pikiran lah somati kalau naik kayak ini mau. Oh, ada mensreanya itu namanya. Ya. Wah, saya kira toko-toko lasai baru bisa sembuh gitu. Tidak, naik mentungi mengamuk. Oh, bisa nih. Kalau ini Retno mau curhat kasihan tapi tidak bisa buka mute. Oh, aduh, gitu. Naik lagi nih si tua bangka bocah. Logika sehat Kristen saudara, di atas nih diam nih. Logika sehat. Dia sudah tertidur logika. Atau pura-pura nggak dengar. Bocah. Apa Dindaku? Selamat malam Dindaku. Bocah ini peternak babi Gurunda. Dia tidur sama babi. Silakan Pak Bocah. Iya, guru saya tahu itu. Dia yang kasih modal ke saya. Hei, masa orang generasi. Bacuka. Tuhanmu itu siapa yang mengutuk Tuhanmu, Pak Bocah? Bapak atau Yesus? Jujur ya, silakan. Nggak ada yang mengutuk. Dia itu dibuat terkutuk karena saya yang terkutuk. Ya itu, enggak ada yang mengutuk. Dia yang dibuat terkutuk. Yang membuatnya terkutuk siapa? Mana sih? Siapa yang membuatnya terkutuk? Siapa Bangku yang membuat dia terkutuk? Ya karena manusia. Berarti kalian yang mengutuk Yesus. Sehingga dia dikatakan dia terkutuk. Kalian mengutuk Yesus gara-gara dosa manusia. Kalian mengutuknya? Tetapi karena dia menanggung kutuk manusia, makanya dia dikatakan dia terkutuk orangnya. Ya, siapa yang mengutuknya? Siapa yang mengutuk Yesus? Ya, tadi Anda katakan terkutuk. Iya, dikatakan dia terkutuk itu kan karena dia menggantikan manusia yang terkutuk. Manusia yang terkutuk. Manusia, Abangku, manusia. Ya, manusia kalau berbuat jahat dikutuk oleh Tuhan, betul? Betul. Kalau orang benar, siapa yang mengutuknya? Enggak ada, orang benar enggak pernah dikutuk. Ya, tadi katanya Anda yang harusnya dikutuk. Ya kan? Ya. Nah, sekarang bukan Anda yang dikutuk, tapi malah Yesus yang mengutuknya siapa? Loh, tidak ada yang mengutuk dia, tetapi karena lalu yang menanggung kutuk Anda siapa? Nah, dia yang menanggung, bukan dia yang dikutuk. Berarti yang dikutuk sekarang siapa? Lah yang dibuat menjadi terkutuk ya dia, karena dia menggantikan siapa yang membuatnya menjadi terkutuk? Siapa yang membuatnya menjadi terkutuk? Berarti kalian yang mengutuk Yesus. Karena dia menanggung. Berarti yang mengutuk Yesus kalian. Iya, dibuat menjadi terkutuk karena manusia. Berarti kalian yang membuat Yesus terkutuk. Iya jelas, dia kan dikatakan bahwa dia menanggung. Oke. Berarti orang-orang Kristen lah yang membuat Yesus terkutuk, betul? Nggak dikatakan orang-orang Kristen, semua manusia yang berdosa itulah yang nggak usah lebay. Kristen aja. Berarti Yesus dia datang, dia dibuat jadi terkutuk bukan hanya untuk orang Kristen. Kalau Kristen kan artinya dia yang sudah mengikuti. Berarti berarti kalau Kristen itu diselamatkan, berarti umat Islam yang tidak percaya Yesus dikutuk itu juga selamat. Ya enggak, itulah makanya kamu aja tuyul, ngapain ku bawa-bawa kami? Nggak bisa, dia datang nggak bisa pula. Semua ciptaan
ciptaannya. Iya, kalau untuk semua, kalau untuk semua berarti kami juga umat Islam. Yang jadi masalah di situ kan manusia yang terkutuk ini tidak mau mengakui kalau dia itu berarti yang mengakuinya saja kan begitu. Berarti dia mati sia-sia, mati sia-sia terkutuk kalau kami tidak percaya kepada dia dong. Enak aja. Iya, mati sia-sia kalau tidak percaya. Mati sia-sia dia. Bagi kamu, bagi orang yang tidak menerima, tidak mengakui. Berarti Yesus mati sia-sia. Mati sia-sia Yesus. Banyak yang menerima, banyak yang yang menerima inilah yang dosanya ditanggung oleh Yesus, betul? Betul sekali, Guru. Dosa saya ditanggung Yesus gak? Dosamu ditanggung juga. Berarti saya selamat dong. Kecuali kau percaya bahwa dia sudah menanggung dosamu. Berarti tidak ditanggung. Ditanggung atau tidak? Ya ditanggung, tapi kau yang tidak mau menerima ketika iya itu dia. Kalau ditanggung berarti saya selamat, betul? Iya, kalau kau terima, tapi kan kau tidak terima. Kalau saya tidak terima berarti dosa saya tidak ditanggung. Betul. Nah ya sudah, berarti dia dikutuk karena dosa kalian kan, bukan dosa saya. Betul. Begitu. Berarti Yesus terkutuk karena kalian Kristen. Betul? Semua ciptaannya. Anda baca di dalam 2 Korintus 5:21, Yesus tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa karena Kristen. Bukan karena Kristen, karena semua manusia kembali lagi ke sono. Tadi katanya Yesus hanya menanggung yang percaya kepadanya. Kampret. Dia menanggung seluruh dosa ciptaannya manusia, tetapi manusianya itu yang tidak mau menerima. Manusia sebagian. Saudaraku, saya punya utang di Pegadaian. Kalau Anda ingin bayarkan saya mau dibayarkan atau tidak mau dibayarkan. Begitu Anda sampai di sana, Anda lunasi utang saya, itu otomatis terbayar. Jangan pura-pura bego lah. Namanya menebus. Katanya nebus. Menebus semuanya kan? Tetapi karena Bang Juma tidak menerima ketika utang Anda sudah lunas, maka Bang Juma tetap akan merasa berutang. Iya, merasa doang. Tapi faktanya utangku sudah dilunasi, betul? Betul. Nah, berarti saya ada lagi utang. Kan Bang Juma tidak menerima ketika saya bayarkan utang Bang Juma. Orang akan datang, saya akan datang ke Pegadaian. Saya mau bayar utang. Oh, utang Anda sudah lunas loh, Bang. Betul? Iya. Sudah. Berarti percaya tidak percaya, terima tidak terima, tetap aja dosaku sudah ditebus Yesus. Keren kali Bang Zuma. Bang belum menerima. Keren sama Bang Zuma ini. Keren Bang Zuma ini. Tidak percaya, gara-gara cemangnya. tidak terima, tetap aja dosanya dilunasi nih. Gara-gara cemangnya. Gara-gara cemangi dosaku ditebus. Sangat masuk akal ya. Logikanya masuk akal. Hidupku ini udah benar. Hidupku ini udah benar. Tidak perlu ke gereja, tidak perlu ngapa-ngapain, makan babi nggak perlu. Ternyata dosaku udah ditebus. Aku jadi gemes. Ayah, peluk aku ayah. Iya, yang bingung itu orang Islam. Dosanya nggak ada yang nebus. Nggak bingung lagi kita, coy. Ternyata kita happy sekarang karena dosa kita udah ditebus diam-diam sama Yesus. Jadi kalau orang Islam gimana, Pak? Siapa yang nebus? Orang Islam itu ternyata udah ditebus sama Yesus. Ngapain ku tanya lagi? harus ikut Kristen lah. Pertanyaan bodoh. Pertanyaan Gak bodoh. bisa. Umat Islam itu menurut saudara kita lah Coke,
Kita semua ini udah ditebus Yesus. Loh, Anda aja belum masuk Kristen kok. Ya tadi katanya udah ditebus. Terima Kan tidak begini, terima. Bang. Suka tidak Makanya suka. saya mengajak Semua ditebus, kalian semua ya. orang Islam masuk ke Yesus, Kristen. Kamu keren deh. Kamu rela dikutuk demi aku. Mantap. Jadi bisa ditebus. Mantap. Pegadaian mantap. Kalau masuk Islam Sekarang pertanyaannya begini. Yesus menebus kemana? Dosa itu ke surga apa ke neraka? Ya kalian masuk neraka lah. Masuk Dosa Kristen itu aja dia ditebus kok mau kemana? enak betul mau nebus kalian. Dosa-dosa Kristen itu ditebus ke neraka atau ke surga? Kalau sudah ditebus itu namanya masuk surga, Bang. Iya, ditebusnya kemana? Ke surga apa ke neraka Yesusnya? Ya gantian. Yesus itu ke neraka. Yesus ke neraka. Orang-orangnya itu masuk surga. Aduh, Yesus ke neraka. Orang Kristen masuk surga. Aduh. Diam dulu, tak jelaskan biar paham gitu loh. Yesus ke neraka. Yesus ke neraka, kalian ke surga gitu. Aduh. Iya, betul gitu loh. Astagfirullahaladzim. Makanya kalian tuh harus berdoa kepada Yesus. Astagfirullahaladzim. Yesus ke neraka, padahal Yesus orang Ya. benar. Orang Kristen ke surga, Ya, makanya sementara orang itu, Kristen Bang. bukan orang Saya benar. jelaskan Agama dulu. apa ini? Agama apa ini? Orang yang berdosa ke surga, orang yang tidak berdosa ke neraka. Tapi Gurunda, di Matius itu orang-orang terkutuk dilemparkan bersama iblis ke neraka itu tua. tapi Ya, itu orang Islam. Yesus ke neraka, mereka pendosa ke surga. Masolang generasi, hancur sudah, hancur sudah agama ini, hancur. Aduh. Makanya kita itu harus berdoa sama Yesus supaya dia itu keluar dari Ngapain neraka. kita berdosa? Ngapain kita kemudian berdoa kepada penghuni neraka? Ngapain? Supaya Anda itu supaya keluar ke Yesus. Kalau berdoa supaya kalian keluar tuh orang Islam ya kan, tak suruh berdoa kepada Yesus supaya keluar dari neraka itu biar masuk surga karena Yesusnya di neraka. Iya. Wah. Enak kali. Yesus di neraka, kami yang di surga, enak kali. Tengok Ya lagi, makanya saudara-saudara. orang Islam itu dia itu kebingungan. Kebingungan. Karena tidak bisa masuk surga. Jadi Yesus di harus neraka. Masuk Kristen dulu. Nanti Jadi ditebus Yesus sama masuk neraka ini. Yesus masuk surga Anda. Yesus masuk Gitu. neraka. Iya. Wah, mantap lah. Jadi Sorry ya, kalian sorry harus ya. berdoa dulu Kami kepada tidak Yesus. akan mungkin mau berdoa kepada penghuni neraka. Nggak mau ya calon neraka Anda. Ya nggak apa-apa. Daripada saya berdoa kepada penghuni neraka, mending saya ke neraka. Daripada saya harus berdoa kepada penghuni neraka. Karena kami Aku nanti tahu tak jualan es saja. penghuni neraka itu adalah sibilisisis. Berarti Yesus yang selama ini kalian sembah adalah penghuni neraka yang adalah Sibilisis. Aduh, parah. Jadi enak kan kalian ditebus jadi masuk neraka surga. Kalian yang enak. Iyalah. Oke, saudara Makanya Giri. masuk aja Kristen. Saudara Giri, yang mengutuk Yesus itu sebenarnya sampai Yesus ke neraka itu Tuhan atau iblis? Yang mengutuk. Nggak ada yang mengutuk. Duh. Dalilnya Galatia 3 nomor 13. Itu yang mengutuk itu orang-orang bukan iblis, manusia itu yang kelompoknya Romawi. Oh, Tentara Romawi itu. Berarti Yesus dikutuk sama orang-orang Romawi. Ya, tentara Romawi. Bukan Tuhan. Bukanlah. Oh, jadi bukan Tuhan yang mengutuk Yesus. Iya, bukan.
Seperti Anda tak kutuk. Nah, tak kutuk kau nanti akan masuk neraka. Nah, itu Iya, kan iya, begitu iya, iya. namanya itu. Berarti orang Romawi lah yang kemudian mengajarkan kalau dosa kalian Kristen ini ditebus dengan cara Yesus dikutuk gitu. Ya, kalau Yesus yang mengatakan ya Paulus dia yang Bang, bertanggung jawab masuk neraka. Jangan diulang dong, jangan diulang. Cukuplah. Ini yang jadi permasalahan sekarang, berarti orang Kristen ditebus dosanya dengan cara Yesus mati dengan jalan kutuk. Ternyata Yesus itu mati dengan jalan kutuk menurut orang-orang Roma gitu ya. Ya yang mengutuk lah. Itulah. Berarti orang Roma yang mengajarkan bahwa dosa Kristen ditebus dengan jalan Yesus mati dengan jalan kutuk, betul? Bukan jalan kutuk, yang mengutuk. Iya. Roma. Ya, tentara Roma lah yang mengajarkan bahwa dosa-dosa kalian ditebus dengan jalan Yesus mati dengan jalan kutuk, betul? Ya itu yang ngomong itu akhirnya dia kena karmanya sendiri. Berarti dosa kalian itu menurut mereka ditebus dengan jalan Yesus menjadi kutuk, betul? Makanya Roma itu sekarang berambulan sampai ke Israel itu, Bang. Berarti dosa-dosa kalian itu ditebus oleh Yesus dengan jalan menjadi kutuk menurut Roma, betul? Iya, tentara Roma, orang-orang. Udah. Bang Handi monitor, Dinda Dito Jangan monitor. disamakan. Mana lagi tak jawab itu? Semua itu pertanyaannya aku bisa jawab. Iya, udah. Ini Adinda saya ini, silakan saya minum Nanti kopi kalau dulu. debat paling lari saya dikeluarkan, bikin malu aja kalian kelompok orang Islam, KW kalian. Jadi Yesus penghuni neraka. Iya, menurut saudara kita ini. Masuk langgan. Tidak boleh begitu sebenarnya itu. Aduh, jahat kali Jangan lah. senang, kalian tuh harus berdoa mudah-mudahan Abangku, masuk surga. anda salah, anda mau Gitu. fitnah Yesus. Aduh, nggak kuat saya, Dinda Dito, nggak kuat saya. Nggak boleh. Yesus dibilang ke neraka, astagfirullahaladzim. Yesus masuk neraka, kalian malah senang. Menghujat ini Pak Kiri, menghujat Itu namanya Yesus. menghujat. Kau bilang Yesus di neraka, kau menghujat Yesus kau. Nah, terus Ngapain gimana, Yesus Bang? di neraka? Ngapain? Ya, sama di keadilan lah. Kok nikah Ardila pula di bawah-bawahnya? Ya kan banyak artis-artis sana, Bang. Ngapain Yesus ke sana? Ya ngecek-ngecek, kontrol. Buset. Ini kayak gini gimana nih? Ada orang Kristen yang lainnya mungkin. Ini menghujat Yesus ini. Yang mana saya mana, hujat, Bang? Nah, kau bilang Yesus di neraka. Ya memang. Di mana itu tulisannya? Anda paham Di mana? enggak tentang neraka? Anda di Seperti gereja kita ini mana, punya saudara? rumah di neraka. Saudara, Anda di gereja mana diajarin Yesus ke neraka? Ya makanya lihat spiritualnya. Anda enggak paham tentang spiritual ya ngarang-ngarang itu namanya. Payoh. Atas dasar apa Yesus ke neraka ini? Atas dasar itu tadi dia mengucapkan umatnya Aduh. itu bertanggung jawab atas dosanya, Bang, begitu loh. Kalau daun kemangi itu arah spiritualnya kemana itu, Pak Giri? Spiritualnya maksudnya yang mana? Spiritual kan banyak macam-macam. Daun kemangi, saudara. Kenapa? Arah spiritualnya kemana daun kemangi? Oh, enggak tahu itu, enggak paham tentang itu. Udah ganti-ganti hotel yang lain. Ini mah malah kita nggak dapat diskusi, malah dia ngajarin kita menghujat. Dibilangnya Yesus di neraka. Ada nggak orang Makanya Kristen yang setuju sama dia? didoakan, kan saya bilang begitu. Udah Kalau bang, kalian jangan menghujat. masuk Kristen, masuk surga. Abang, Ya, kalian tuh sudah diambang jangan neraka semua itu. menghujat. Jangan menghujat, Bang. Mana ada Yesus Jadi ke neraka? enak Kristen. Sudahlah, Bang. Jualan kemangi aja di bawah, Bang. Ya. Boleh, Bang?
Jualan Saya kemangi itu dulu di bawah. belum tahu dengan saya ya. Hah? Saya sudah tahu. Abang yang Cek aja biasa status pegang-pegang lilin. Cek aja Ayah. Blender. Blender. Ada ini menghujat Yesus, Blender. Dibilang Yesus ke neraka, Blender. Coba belajar dulu, Assalamualaikum Blender. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geri, kau kan tadi kau di bilang neraka, macam mana? Iya, kurang ajar ini kau nih. Kau kan tadi bilang kau pasti masuk surga Kristen, ya kan? Iyalah. Udah kau Iyalah. kusalib aja sekarang, mau kau kusalib, mau? Mau? Mau kalau kamu sampai sini. Lu kamu kok. sampai jarak Kau kilo. kusalib. Enggak, tunggu dulu. Di mana alamat Ya, kau biar Pak. kami salib kau? Ya, biar kau masuk surga Silakan, langsung. kalau kamu mampu. Alamat kau daerah mana? Kau Di mampu, Kalimantan. Ya kau harus menerima kalau disalib. Jangan kau nanti lari. Ya. Loh, saya tidak lari. Tapi udah. karma itu akan kembali kepada Anda Kok gitu. karma? Cemana karma? Iyalah. Tadi kan kau Saya menggunakan mengatakan ilmu karma kok. Loh, kok karma? Sekarang ku tanya sama kau pilih mana? Hidup di dunia banyak harta atau di surga? Semuanya. Jangan dua-duanya, Ngapain satu-satu? Jangan Nggak kau mau cemok lah kali. satu-satu. Jangan, Hidup cukup gue Tuhan aja. selalu enak kok. Cukup Tuhan saja kau rakus. Masalahnya jangan rakus. Udah. Coba kau pilih. Hidup di dunia banyak harta atau di surga? Ya semuanya. Ngapain pilih satu? Enak Gini betul. aja, gini Stres aja. kau lu. Kalau kau memang pasti masuk surga, dijamin kau masuk surga, bawa keluarga-keluarga kau yang susah-susah makan di dunia ini, suruh mati aja disalib. Ya kan? Tuh ke surga. Ngapain lagi hidup di dunia? Mana bisa kau nyalip aku? Loh, emangnya kamu siapa? Enggak, tapi kau tadi Mimpi ya, mengatakan Pak? mau, tapi kau mau disalib, kau bilang. Kalau kamu mampu. Loh, enggak, sekarang ku tanya, kau mau kan di surga kan? Kau pengikut Yesus enggak? Kalau kamu mampu. Kau Yesus disalib kan? Saya bukan Ya kan? pengikut Yesus. Jadi, siapanya kau nih? Saya kan pengikutnya Nabi Isa. Ah, kau nggak jelas berarti kau nih, bujang kau nih. Kau agama kau apa kau nih? Hah? Kenapa? Giliran mau disalib pengikut Nabi Isa, giliran nggak disalib pengikut Yesus, kurang ajar kau memang. Saya kan sudah saya bilang sejak lama itu. Saya kan Kristen Ortodok. Kristen Anda Ortodok nggak ibadahnya? paham. Kayak mana Kristen Ortodok ibadahnya? Ibadahnya ngapain saya tunjukkan dirimu Anda sholat aja Kau nggak becus kok. giliran kau mau disalib, lari kau bilang. Giliran nggak disalib kau pengikut Yesus, kurang ajar kau. Nampak kali 1 Korintus 9:20 kau nih. Kau yang pasti. Nggak usah sok keras kau. Bukan Ajang sok keras, mampu aku itu nanya. bagiku itu ketawa kau itu. Jangan kau menipu-nipu di sini banyak penonton. Jangan kau tampilkan kebodohan kau. Kau mewakili Kristen longor. Jangan tolol kau. Hanya semua itu yang tahu Jangan. tentang paham saya itu di room-room Jangan. itu. Saya Jangan kau Kristen apa? tampilkan ajaran kau itu menipu. Jangan kau buktikan di depan kami, ya. Di dalam ajaran kau itu memang ajaran kau menipu. Jangan kau buktikan. Menipunya di kau mana? sini. Coba jelaskan. Ya, makanya kau jujur. Agama kau apa? Kristen Ortodok. Kristen. Oh, masih tanya Hah? lagi. Kristen Ortodok. Tuhannya siapa? Tuhan kau? Iya. Tuhan kau siapa? Ya Allah lah. Lah, bukan Yesus. Loh, saya bilang kan Yesus kan manusia. Yang mana Anaknya betul? Maryam. Yang sekarang siapa nama Tuhan kau nih? Yang pasti dulu. Allah. Bukan Yesus ya? Udah clear ya? Bukan Yesus ya? Kristen kok bukan? Jadi gimana ya? Bukan lah. Bukan. Anda itu tidak Bukan paham. Yesus. Oh, Bukan. berarti Kristen Ortodok tidak menuhankan Yesus gitu? Beda. Enggak, aku tanya. Berarti kau Kristen Ortodok tidak menuhankan Yesus? Tidak. Tidak ya? Mewakilkan kau Kristen Ortodok ya? Kau mewakilkan kau. Mampus kau nanti habis ini di DM kau dicaci maki kau. Kurang ajar kau. Jadi Yesus itu apa menurut kau? Jadi Yesus itu siapa menurut kau? Di sini. Kok Yesus ngapain itu kok? siapa menurut kau? Yesus itu kan anaknya Maryam. Kok gimana kok masih pun tidak paham kau itu? Anak Maria. Oke, Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Hah? Oh, anak cilako Anaknya. nih durhako kok ha? Anak menyembah mama kok gimana kok nih celako nih kok ha? Bagaimana mungkin anak Siapa yang menyembah mama? suruh nyembah? Tadi kau bilang Tuhannya Bunda Maria Yesus kau bilang. Celako nih budak nih ha. Di mana pula mama menyembah? Anaknya Maryam, Yesus. Iya, Tuhannya Bunda Maria siapa?
Ya nggak tahu, tanya sana lah kok. Loh, tadi kau bilang Yesusnya mananya kau yang betul nih? Kau mengimani tapi tidak tahu kau. Oh, saya Sekarang bukan Tuhannya. urusannya dengan Bible kok. Kau nggak urusan Bible? Kristen Ortodoks nggak pakai Bible? Saya Injil. Hah? Kitabku Apa? Injil. Apa? Injil kepala bapak kau tuh Injil. Injil itu kau pikir kitab kau? Dari mana pula kau Emangnya pakai kamu kitab tahu orang? apa? Jangan kau maling dan Sok-sokan mencuri. Injil itu kitab siapa? Injil itu Kitab siapa siapa? Injil? Bible sama Injil itu beda. Ya udah, jangan kau pakai Injil, kitab kami itu. Ya terserah Enak aja kau kamu. pakai Injil. Terserah. Kau kalau beragama tuh jangan maling, jangan pencuri kau. Tahu diri kau. Jangan Mencuri kau gangguin apa? orang lain. Ya makanya Injil kau punya kitab kami. kenapa Agamamu kau pakai? apa? Coba aku tanya. Loh, kenapa kau pakai Injil kami? Hah? Kenapa kau pakai? Aku ndak pakai Enak aja Injil kau bilang Injil. Bible-mu. Enak aja kau bilang Injil. Itu kitab siapa Injil tuh? Kitabnya Enak Roma aja gitu kau. loh. Kepala bapak kau kitab Roma. Suka-suka hati kau aja. Bodoh kali kau. Jangan kau tampilkan kebotolan kau di sini. Longor kali Terserah kau. urusanku. Kau udah tahu sejarah aja kok, Ini ngarang-ngarang apa aja. kau? Yang menghujat tuh kau. Kau bilang pula Yesus ke neraka. Udahlah nggak kau akui dia Tuhan. Kau mengaku Kristen, tapi Yesus kau buat ke neraka. Di mana otak kau? Hah? Mana otak kau? Udahlah nggak kau akuin. Kau tapi Kan sudah mengatasnamakan disalib Kristen. di Roma. Salib di Roma. Kau mengatasnamakan Kristen, tetapi kau katakan Yesus ke neraka. Bujang juga kau nih memang ya. Mana Kristen otak kan kau? macam-macam, Katolik, Kristen Enggak bicara itu kan Kristen macam-macam. Kau Bible. tanya semua Kristen berbeda denom, Tuhannya tetap Yesus, monyet. Ya terserah kamu. Kalau Kau, saya itu kan agama kau ortodok, Kristen. beda lah. Kau nggak cerita Makanya ortodok. belajar dulu tentang di Google Belajar itu. kepala bapak Kristen kau ortodok di itu Google. Apa gitu loh. Kau Kristen tuh sebelah Kristen. Yang namanya Kristen Tuhannya semua Yesus. Ya beda. Ortodok Gimana beda bedanya, lah. monyet? Makanya cari sendiri di Google. Cari apa yang Kau mau cari paham. di Google? Tuhan kau Capek Google aku banyak. kalau nerangkan. Capek nggak perlu nerangkan kau longor kali kau. Otak kau nggak ada isi kepala kau. Makanya belajar kau. Kau bilang pula tentang apa dasar kau agama. mengatakan Yesus neraka? Apa dasar kau Yesus neraka? Hah? Kenapa kau bilang Yesus neraka? Ya tanya sendiri. Kenapa? Dia menanggung Kenapa? dosanya kalian kok. Kenapa dia neraka? Nanggung dosanya Hah? kalian. Kenapa dia kau bilang di neraka, monyet? Ya terserah kamu sendiri. Kok terserah kau yang mengatakan di neraka? Ya, karena nanggung dosa itu apa? Bukan masuk neraka. Sekarang bukan masalah. Oke, jadi masuk neraka menurut kau, Yesus? Ya kalau namanya nanggung dosa gimana? Masa mau kau masuk kutanya- surga? Kutanya sekali lagi kau ya, KTP kau Kristen kan? Kristen kan? Nah, Kristen jadi jelas. ortodok. Oke, berarti jelas. Yang menghujat kekristenan itu dari pihak Kristen sendiri. Selesai. Ini bukti. Gak usah ketawa kau. Dari pihak Kristen sendiri yang menghujat. Ya, bukan kami. Jadi jangan kalian memframing-framing seolah-olah kami yang menghujat. Ini sendiri. Agama kau jujur kau kiri. Kristen kau kan? Iya. Kau katakan Yesus ke neraka? Loh, tanya sendiri sana loh, di alamnya sana Enggak, loh, kok ngapain kau, kok aku nanya kau. saya? Ilmu masih rendah kok masih tanya saya. Nggak ada namanya orang berdosa itu nggak masuk neraka, kok aneh kau itu. Aku nanya kau bangke, ya. Dan lagi aku bilang sama kau, Yesus kau bilang ke neraka, ya. Hei, Tanya sana loh. kalau bapak kau tuh, kau bilang Yesus ke neraka, kau suka hati kau. Kami saja yang tidak mengimani, ya, nggak terima kau katakan kayak gitu. Kau Kristen, mengaku Kristen, tapi kau katakan Yesus ke neraka. Apa dasar kau? Apa dasar kau mengatakan gitu? Biar kau senang. Jangan kau. Wah, bukan masalah senang enggaknya. Kau jangan kau memfitnah-fitnah kau. Pengajar kau. Mau suruh bilang apa? Loh, kayak mana kau ini? Kau terbukti kan? Kau agama di KTP kau Kristen. Kau itu. Kau yang aneh. Orang berdosa tidak boleh masuk neraka. Terus? Jadi Yesus berdosa. Lah itu kan sudah ngomong menanggung dosanya kalian semua. Gimana toh? Jadi kau katakan Yesus berdosa. Yang menanggung dosa kalian tuh siapa? Yesus kan bilangnya. Jangan kau bawa kalian. Kau Kristen. Kau mengimani Kristen. Tuhan kau gila aku rasa kau nih. Ini jelas ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian framing. Ini Kristen. Mau Kristen apapun di KTP dia Kristen. Nah, dia sendiri yang mengatakan Yesus masuk neraka. Kami saja yang tidak mengimani, nggak terima.
Nah, kalian urus deh nih, anak monyet nih. Bener juga, Sudah, sudah. Kan Masuk surga. menanggung dosanya orang-orang Kristen. Bener juga lah. Ya benar-benarnya cuma Kristen lain memframing. Bukan, ya kalau menurut kita, menurut ajaran kita kan memang seperti menurut pemahaman kita. Cuman dari Kristen sendiri yang mengakuin ini masalahnya. Ya kan? Jadi jangan nanti memframing wah Islam yang menghina. Jangan. Loh, saya Udah tidak jelas. menghina siapapun kok. Kan sudah jelas di dalam agama. Dosa itu kalau kebanyakan masuk neraka, kalau Yesus amal kebanyakan kebanyakan dosa. masuk surga. Jadi Yesus banyak dosa. Iya, ditanggung itu Yesus semua kan. Kalian sudah dijelaskan. Oh, dia menanggung jadi dia yang masuk neraka ya? Ya kalau menanggung amalnya masuk surga dia. Kan begitu. Oh iya. Coba Jadi jangan. Ger. Begini tak jelaskan. Menurutmu Yesus itu menanggung dosa masuk surga gitu? Ya enggak apa-apa, terserah Anda. Kalau menurut kami nggak masuk akal Tuhan mati, udah itu aja lah. Sekarang menurut pemahaman kau. Ya enggak apa-apa, memang betul, enggak mati. Betul. Iya. Ya, Yesus menanggung dosa. Jadi kan sudah mengatakan itu kok masih dulu. Ya, tapi tempatnya neraka enggak. Sekali lagi Ger, ini banyak framing nih. Kau Kristen apa Islam? Apa agama kau? Sekali lagi, agama kau apa? Kristen. Doa Bapak kami gimana? Doa Bapak kami. Saya bukan doa Bapak, makanya lihat Kristen Ortodok biar Gimana doa? Gimana? Untuk membuktikan kau ortodok. Apa itu? Kalau untuk membuktikan kau tuh ortodok apa? Apa buktinya? Makanya belajar dulu, cek di Google biar Anda itu paham tentang untuk membuktikan kau itu ortodok itu apa? Biasanya kan Kristen doa Bapa kami, iman rasuli atau apa? Kalau ortodok apa? Rasulnya itu adalah Nabi Isa, bukan Yesus. Apanya? Barang aja kau. Nabi kami pula lagi kau Nabi. Maryam. Kalau Isa, bapaknya Abraham, Daud. Ini si Wina ini ortodok bukan? Agatha ini. Mana? Ortodok dia. Dia di sampingmu itu. Oh iya, Di Wina. sampingmu itu. Monitor Wina. Agatha dia. Agatha. Ya, benar gak? Ortodok itu. Anda ortodok? Saya bukan Agatha, saya bukan ortodok. Oh, bukan ortodok, tapi Kristen. Mau itu kalau ngomong jangan sok keras. Anda dulu, diam kau dulu Bangki. Wina, Anda tahu nggak pemahaman ortodok? Wina? Sedikit. Benar apa yang dia katakan? Rasulnya Nabi Isa. Ya Wina? Nggak pernah dengar. Ini monyet kau ini. Kau memfitnah aja kerja kau, Bangki kau. Ya baru kena sedikit, tidak tahu sejarah, makanya cari sendiri sejarah di Google. Wina, Anda menuhankan Yesus, benar Wina? Wina? Ya benar. Anda terima nggak dia katakan Yesus masuk neraka? Ya terserah dia lah. Loh, kok terserah? Itu pemahaman dia sebagai ortodok. Gimana sih terserah? Kayak mana lah kalian Kristen ini? Aduh, hancur kali bah. Makanya kan kalian bingung. Dosa itu kan sudah jelas sama amal. Aduh. Kok gimana kamu itu tahu agama pun enggak antara dosa dan amal? Tidak disalibkan ya terserah juga. Beginilah Kristen nih. Beginilah kalian Kristen. Beda sama Islam, sangat jauh beda antara langit dan bumi. Masalah keimanan. Ketika ada seseorang yang suka hati bernarasi kami maki, woi, kau suka hati kau, itulah Islam. Nggak boleh. Jangan dibiarkan karena itu penyesatan. Semua orang boleh mengklaim menurut suka hati dia. Wah begini, menurut imanku begini, dia Kristen. Akhirnya ada orang lain. Makanya terlalu banyak denom klaim gara-gara inilah pembiaran. Ada analisis kalian biarkan suka hati. Akhirnya apa? Ada yang mendengar mengikut dia, pecah. Ada yang mendengar mereka pecah. Beginilah. Ya, beda sama Islam. Aku tanya. Kalau Yesus dengan Isa itu beda pun enggak?
Bang. Apa? Bang Glenn. Apa? Yesus dengan Isa itu beda apa enggak? Apa? Yesus itu berasal dari nama Yunani. Yesus. Ya. Jangan kau sama-samakan, ya. Kalau Nabi Isa dan Yesus beda. Ya sudah. Saya kan Isa. Isa itu siapa monyet? Isa itu kan Kristen. Suka hati. Kepala bapak kau tuh, kepala bapak kau. Suka hati kau jangan ngomong kau. Deh, Anda enggak paham tentang Memang itu nggak kok tahu agama aja bingung ini aja. kayak gini lah yang merusak ini manusia nih. Gak ada beresnya kau, suka hati kau mencuri, merampok. Enak aja kau pikir masalah iman nih macam ini, macam kau berkawan nyenggol. Mana otak kau? Woi, ini keimanan, suka hati kau jangan ngomong kau. Enak aja kau mengatakan iman orang, kau ganggu iman orang Nabi, kepala bapak kau. Kau kalau keluarga kau disenggol terima nggak kau? Anak kau disenggol, keluarga kau disenggol terima nggak kau? Terima nggak kau? Aku menyenggol orang. Enggak menyenggol. Bujang, tadi kau mengatakan siapa Isa? Iya. Enak aja kau. Enggak, kau kalau keluarga kau disenggol terima nggak kau? Kan terima nggak kau? Tanya kau dulu, kalau keluarga kau disenggol terima nggak kau? Monyet. Saya bilang Saya